mencapai kemudahan. Jadi tendensi dari pengertian ini cenderung negatif. Saya nggak tahu apakah teman-teman ada yang mengetahui arti lain dari ostensibility atau seperti apa gitu ya. Nah, terus ada pro dan kontra gitu. Jika kita baca buku Pak Jimli gitu ya, ada pro-nya. Kenapa pro terhadap bentuk atau teknik omnibus law? Itu dia pertama mempersingkat proses perubahan terhadap banyak undang-undang. Dan yang kedua itu menekan biaya pembentukan undang-undang karena perubahan terhadap banyak undang-undang itu hanya dilakukan dalam satu kali proses. Dan yang ketiga adalah katanya melaksanakan harmonisasi antar berbagai undang-undang. Nah, untuk yang kontra bilangnya adalah kenapa kontra? Yang pertama, membatasi ruang publik dalam menyampaikan aspirasi. Kedua, cenderung anti-demokrasi dan bersifat pragmatis. Tiga, dikarenakan terlalu banyak materi dan cakupannya yang begitu luas, akan mengurangi ketelitian dan kehati-hatian dalam perumusan setiap norma, sehingga memungkinkan munculnya tumpang tindih antar norma dalam suatu undang-undang. Dan yang keempat, memungkinkan timbulnya ketentuan perubahan yang kontroversial, namun tidak diketahui banyak pihak karena luasnya cakupan dari yang diatur di dalam Omnibus Law kayak gitu. Nah, terus praktiknya di negara lain kayak gimana gitu ya. Yang saya baca di negara common law pun di Inggris dan di Australia itu tidak diterapkan. Di Inggris itu kalau nggak salah hanya di Irlandia kayak gitu. Sementara di negara common law yang cenderung menerapkan itu di Amerika Serikat dan juga di Selandia Baru sama Kanada. Nah, tapi di Amerika Serikat pun banyak banget penolakannya gitu ya dari masyarakat sipil. Bahkan di tahun 1900-an itu dibilang oleh hakim gitu ya ketika ada yang menguji gitu di negara bagian Pennsylvania bahwa Omnibus Law ini disebut sebagai a crying evil gitu. Kenapa? Hanya dikarenakan Omnibus Law itu cenderung digunakan untuk memaksakan dan menyelipkan pasal-pasal sempalan yang tidak akan pernah disepakati jika mereka berdiri sendiri secara terpisah gitu dalam suatu undang-undang kayak gitu. Nah, ini juga dijelasin gitu. Jadi katanya kenapa Omnibus Law itu merusak proses legislasi kata C.S. Frank. Karena dia karena banyak sekali cakupannya gitu. Kecenderungannya masyarakat dan oposisi akan kesulitan. Kayak misalnya sekarang Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin kita hanya fokus ke bagian klaster ketenaga kerjaan. Kita nggak tahu apakah betul di dalam klaster-klaster yang lain tidak ada masalah kayak gitu. Ya jujur saja teman-teman, kalau saya harus jujur, saya belum baca keseluruhan 812 halaman gitu. Ya mungkin baru benar-benar baca keseluruhan terkait dengan ketentuan peralihan, penutup gitu ya, terus terkait dengan klaster ketenaga kerjaan, klaster lingkungan kayak gitu. Jadi kayak kita pun saya nggak yakin ada ahli hukum yang benar-benar sudah baca seluruhnya, mungkin kecuali pegawai-pegawai pemerintah gitu yang sudah memegang draftnya dari lama kayak gitu. Nah, dengan demikian karena proses demokrasi yang sangat mungkin diabaikan gitu ya, demokrasi deliberatifnya, hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habermas gitu. Bahwa keberadaan hukum itu adalah untuk mendekatkan jarak antara Lebenswelt atau masyarakat umum pada umumnya dengan kekuasaan gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan menurut saya yang cukup penting untuk dibahas, yaitu Omnibus Law itu masuk undang-undang dalam bentuk yang mana? Apakah dia undang-undang baru atau undang-undang perubahan gitu? Jadi kalau dilihat di Undang-Undang 12 2011 gitu, ada banyak bentuk undang-undang. Ada undang-undang baru atau undang-undang pengganti, ada undang-undang penetapan Perpu, undang-undang pengesahan perjanjian internasional, undang-undang perubahan gitu ya. Ada juga undang-undang pencabutan undang-undang, undang-undang pencabutan Perpu dan lain-lain kayak gitu. Tapi sekitar kira-kira ada segini. Nah, jadi apa itu undang-undang baru gitu ya? Undang-undang baru tuh di dalam Undang-Undang 12 2011 dinyatakan bahwa jika ada suatu perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan materi peraturan perubahannya adalah lebih dari 50% dan esensinya berubah gitu ya, itu sebaiknya dilakukan perubahan itu bukan menggunakan undang-undang perubahan, tapi menggunakan undang-undang baru disebutnya. Jadi nanti sistematikanya pun akan lebih mudah dipahami oleh orang awam kayak gitu. Jadi urutan babnya, bagian, segala macamnya nanti akan lebih mudah dipahami dibandingkan kita membaca undang-undang perubahan. Nah, jadi bentuk undang-undang baru tuh kayak gini. Jadi tidak ada pasal di dalam pasal kayak Omnibus Law gitu. Nah, pasal
12 bentuknya gini aja, nggak disebut misalnya pasal 12 perubahan terhadap pasal apa gitu, nggak disebut kayak gitu, nggak ada di dalam undang-undang baru. Nah, di dalam undang-undang baru juga yang menjadi pembeda dari undang-undang perubahan itu adalah adanya ketentuan penutup. Jadi kalau misalnya undang-undang perubahan itu di dalam batang tubuh dia biasanya menyampaikan gitu ya terkait undang-undang mana yang diubah atau pasal-pasal mana yang diubah. Sementara kalau di dalam undang-undang baru itu ada di dalam ketentuan penutup undang-undang mana saja yang dicabut kayak gitu. Jadi kecenderungannya adalah kalau di dalam undang-undang baru, maka undang-undang yang ada sebelumnya itu dicabut seluruhnya dan diganti dengan undang-undang yang baru tersebut. Ini bentuknya gitu ya. Nah, terus undang-undang perubahan gitu. Nah, undang-undang perubahan ini cenderung hanya punya 2 pasal asli gitu. Jadi kita bisa bilang undang-undang perubahan tuh ada pasal asli, ada pasal yang perubahannya gitu, pasal yang mengubah undang-undang yang lama. Jadi ada pasal 1 angka Romawi dengan ada pasal 2 angka Romawi gitu. Nah, pasal 1 angka Romawi itu mirip seperti batang tubuh kayak gitu. Jadi dia nanti memaparkan materi-materi apa saja yang berubah gitu ya. Nanti di dalam pasal 1 ini ada pasal-pasal yang mengubah undang-undang yang lama kayak gitu. Nah, sementara pasal 2 hanya menentukan kapan mulai berlaku dari suatu undang-undang perubahan tersebut. Contohnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ya, kalau di undang-undang baru itu cenderungnya adalah dia di ketentuan penutup perkataan kayak gini, tapi di undang-undang perubahan itu ada di atas gitu atau di bagian pasal satunya, pasal 1 angka Romawinya gitu, atau kita mungkin bisa bilang itu sebagai batang tubuhnya kayak gitu. Nah, jadi karena dia ada pasal asli dan pasal yang nggak asli gitu ya, atau pasal perubahannya, jadi di dalam pasal ada pasal tuh, pasal 26 misalnya, ini ada di dalam pasal 1 angka Romawi kayak gitu. Jadi kita bisa nyebutnya adalah pasal 1 angka Romawi, angka 5 kayak gitu. Atau kita bisa nyebut juga pasal 26 Undang-Undang Perubahan kayak gitu. Misalnya ini Undang-Undang Perubahan terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nomor Undang-Undang 15 2019. Nah, kayak gini bentuknya. Pasal 2-nya hanya berbentuk kayak gini. Jadi di dalam Undang-Undang Perubahan itu cenderung tidak mempunyai ketentuan penutup gitu. Hanya ketentuan peralihan. Nah, jadi Omnibus Law masuk yang mana gitu? Kalau secara sistematika atau kerangka itu mirip dengan undang-undang perubahan gitu ya. Kita bisa melihat nih misalnya pasal 80 gitu ya, ngasih tahu pasal 80 ini mengubah pasal-pasal yang mana saja atau undang-undang yang mana saja gitu. Sementara pasal 81 itu memperlihatkan dari undang-undang ketenagakerjaan misalnya pasal-pasal dari undang-undang tersebut yang mana aja yang diubah kayak gitu. Nah, itu ada pasal di dalam pasal gitu kan. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang suka pakai Ctrl F atau Command F gitu ya di dalam mencari suatu hal di dalam undang-undang, pasti akan kesulitan gitu nyarinya gitu. Misalnya cari aja misalnya pasal 81 gitu. Pasti bakal keluar banyak gitu angkanya karena banyak pasal yang angkanya sama. Nah, makanya teman-teman harus paham bedanya pasal asli dengan pasal perubahan gitu. Kalau pasal asli dia nggak ada di dalam pasal. Sementara kalau pasal perubahan pasti dia pasalnya itu cenderung ada di dalam pasal lain kayak gitu. Kayak tadi pasal 13 misalnya, pasal 13 yang mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada di dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja kayak gitu. Jadi teman-teman untuk membacanya gampangnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus dibilang pasal 13 perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan di dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, kalian nggak usah bilang kayak gitu. Cenderungnya adalah ini mirip dengan ketentuan umum nyebutnya, yaitu pasal 81 angka 1 gitu. Jadi teman-teman bisa bacanya kayak gitu. Kalau misalnya ada pasal di dalam pasal. Karena kalian bisa lihat di bagian ininya. Tuh, angka 1 ini. Pasal 81. Jadi kalian nggak usah nyebut lagi pasal 13-nya. Kayak gitu. Teman-teman ada yang belum ngerti nggak sampai situ? Takutnya cenderung pusing nih. Atau kecepatan gitu. Pada para peserta yang ada pertanyaan mungkin boleh langsung di open mic aja atau di unmute gitu karena kita bisa langsung di unmute. Ada mungkin yang mungkin pusing gitu ya, maksudnya gimana gitu. Takutnya bingung. Nggak ada ya? mungkin belum ada, Jar. Lanjutkan lagi aja. Lanjutkan.
Oke. Nah, terus pertanyaannya adalah kalau dilihat dari sistematika kan seperti mirip undang-undang perubahan gitu ya. Nah, betul nggak tuh undang-undang perubahan? Nah, belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi tuh ada pasal jantung gitu ya, disebutnya kalau kata MK gitu, yang dari suatu undang-undang yang diubah di dalam undang-undang Omnibus Law kayak gitu. Nah, apa itu pasal jantung? Pasal jantung tuh bisa kita sebut sebagai rohnya undang-undang. Merupakan pasal utama yang apabila atau dicabut, maka pasal-pasal lain itu akan gugur gitu. Perumpamannya kayak gini, misalnya ya, ini misalnya aja, misalnya. Pasal 1 kan biasanya kan ketentuan umum ya, tapi ini hanya pemisalan aja ya. Pasal 1 bilang misalnya misalnya pasal 1 Undang-Undang Pilkada menyatakan gitu, pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat gitu. Nah, pasal 2 ke bawah itu otomatis menjabarkan prosedur pelaksanaan dari pasal 1 itu, pasal 1 Undang-Undang Pilkada. Ini perumpamannya teman-teman ya. Ini bukan pasal yang asli di dalam Undang-Undang Pilkadanya kayak gini. Ini hanya perumpamannya saja supaya kalian paham gitu. Nah, diadakanlah perubahan misalnya di dalam Undang-Undang Omnibus Law X gitu ya terhadap pasal 1 Undang-Undang Pilkada dan menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan 5 tahun sekali oleh DPRD gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah di dalam Omnibus Law X ini pasal-pasal setelah pasal 1 gitu ya yang menjelaskan prosedur untuk melaksanakan pasal 1 itu tidak diubah kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah pasal-pasal prosedur setelah pasal 1 gitu ya yang melaksanakan melaksanakan pasal 1 gitu. Misalnya tentang mencoblos itu harus pakai apa, terus pendanaan pemilihnya harus gimana, penggunaan TPS itu gimana, pengaturan petugas TPS segala macam gimana, itu gugur atau enggak gitu. Karena kalau pemilihan oleh DPRD otomatis nggak perlu dong ada misalnya pendataan pemilih secara langsung kayak gitu, penggunaan TPS segala macam kan nggak perlu ya kayak gitu. Jadi kalau seandainya pembentuk undang-undang gitu, drafter tidak teliti, khawatirnya adalah pasal jantung itu diubah, tapi dia nggak sadar pasal-pasal lain dia nggak ubah juga sehingga keberlakuan dari pasal-pasal lain yang melaksanakan pasal jantung itu nggak jadi nggak jelas atau kabur gitu. Nah contohnya kayak gini. Jadi misalnya pasal jantung kalau dihapus gitu ya, maka otomatis semua pasal itu gugur di dalam undang-undang itu. Misalnya putusan MK tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. MK tuh menyatakan bahwa pasal jantung dari Undang-Undang Sumber Daya Air itu inkonstitusional gitu. Karena dia inkonstitusional, walaupun pemohon hanya mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal, tidak keseluruhan pasal, maka MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 itu dibatalkan seluruhnya gitu. Jadi sepenting itu pasal jantung atau pasal yang jadi roh di dalam suatu undang-undang kayak gitu. Hal inilah yang menyebabkan tadi teknik Omnibus Law jadi berbahaya karena memungkinkan ketika ketika Omnibus Law ini mengubah banyak banget undang-undang gitu ya, bisa jadi drafter nggak sadar bahwa dia udah mengubah atau menghapus pasal jantung tanpa disadari dari undang-undang yang diubah tanpa mengubah atau mencabut pasal-pasal lain yang melaksanakan pasal jantung tersebut sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum karena keberlakuan dari pasal-pasal lainnya menjadi tidak jelas atau kabur kayak gitu. Nah, jadi istilah pasal jantung ini juga kita bisa temukan di teorinya Kelsen gitu ya, Pure Theory of Law, bahwa dia ngejelasin ada yang namanya norma tidak terikat atau independent norm gitu. Independent norm ini adalah satu-satunya norma yang tidak terikat. Nah, norma yang terikat padanya disebutnya sebagai norma terikat atau dependent norm. Nah, jika independent norm itu hilang, maka otomatis esensi atau keberlakuan dari norma terikat atau dari norma terikat atau dependent norm itu menjadi hilang pula gitu. Kayak yang tadi udah saya jelasin. Nah, jika pasal jantung berubah atau dihapus, maka seharusnya digunakan bentuk UU baru yang menggantikan keseluruhan undang-undang. Bukan menggunakan undang-undang perubahan yang hanya mengubah undang-undang secara parsial, kayak Omnibus Law yang sistematikanya kayak gitu. Nah, terus juga selain permasalahan itu, kita juga bakal bertanya, betul nggak tuh undang-undang Omnibus Law tuh undang-undang perubahan gitu. Nah, belum tentu juga selain masalah yang tadi. Kenapa? Alasannya adalah karena sangat mungkin Omnibus Law ini juga secara tidak sadar drafter mengubah gitu ya
undang-undang yang diubahnya itu substansinya 50% lebih gitu, atau materinya lebih dari 50% yang diubah dari undang-undang yang lama gitu. Otomatis kalau 50% substansi atau materi undang-undang diubah, otomatis paradigma gitu ya, atau cara kerangka berpikir dari undang-undang itu pun berubah drastis juga gitu. Sehingga harusnya kalau menurut Undang-Undang 12 2011 harusnya dia dibuat menggunakan undang-undang baru kayak gitu. Makanya tadi kan udah dijelasin, undang-undang baru itu cenderungnya adalah untuk menjamin agar ada kemudahan untuk membaca gitu, tidak menyulitkan orang untuk membaca hal tersebut karena takutnya esensinya berubah, sehingga kalau misalnya kita nge-refer lagi ke undang-undang yang lama kita bakal bingung gitu. Ini pasalnya tetap berlaku nggak nih kalau misalnya pasal-pasal yang di dalam Omnibus Law yang udah diubah lebih dari 50% gitu. Nah, jadi kesimpulannya saya harus bilang, nggak jelas apakah Omnibus Law ini termasuk undang-undang baru atau undang-undang perubahan gitu ya. Sehingga bertentangan dengan bentuk yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kayak gitu. Jadi karena bertentangannya ini bukan cuma sekedar masalah sistematika ya teman-teman, karena ini terkait dengan kepastian hukum juga gitu. Itu yang menurut saya itu menjadi mengkhawatirkan kayak gitu. Nah, masalah lain juga adalah ketentuan peralihan. Contohnya adalah di draft Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Bayangkan undang-undang yang diubah ada 79 gitu ya. Nah, sementara ketentuan peralihannya hanya segini gitu. Yang kita khawatirkan adalah misalnya tentang kontrak gitu ya. Apakah kontrak-kontrak yang misalnya pasal-pasalnya diubah gitu, apakah otomatis dia bisa kita anggap berlaku atau enggak kalau misalnya ketentuan peralihannya hanya mengatur tentang perizinan berusaha dan izin sektor kayak gitu. Kita nggak tahu apakah keputusan atau perjanjian yang mendasarkan pada pasal-pasal yang sudah diubah oleh Omnibus Law, kalau nggak diatur oleh ketentuan peralihan, apakah dia tetap berlaku atau enggak kayak gitu. Makanya kalau misalnya menggunakan Omnibus Law, seharusnya ketentuan peralihannya juga bisa kita bilang harusnya banyak gitu ya. Tapi ternyata cuma segini kayak gitu di dalam draft Undang-Undang Cipta Kerja yang sekitar 800 halaman, 812 kalau tidak salah ya kayak gitu. Nah ini, kenapa ketentuan peralihan menjadi penting? Karena dia akan menghindarkan terjadinya kekosongan hukum gitu ya. Terus mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Kayak misalnya Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya kan ada aturan tambahan ya. Nggak disebut ketentuan peralihan karena dulu masih disebutnya aturan tambahan gitu. Dia mengatur tentang hal-hal apa saja yang bersifat transisi kayak gitu. Yang itu hal-hal tersebut berlaku karena undang-undang lama mengatur hal tersebut. Kalau UUD tidak mengatur menggunakan aturan tambahan, otomatis keberlakuan dari hal-hal yang menjadi turunan dari aturan-aturan yang lama sebelum UUD gitu ya, otomatis jadi nggak berlaku kayak gitu. Nah, masalahnya juga adalah pertentangan politik hukum gitu. Politik hukum itu secara singkatnya bisa dikatakan sebagai tujuan gitu ya, tujuan suatu undang-undang dibuat. Kayak disebutnya juga ahli bilang sebagai pernyataan kehendak penguasa negara gitu ya, tentang arah kita tuh hukum kita mau dibawa kemana. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja kan kita tahu bahwa Presiden selalu bilang bahwa arahnya investasi gitu ya, buat menyerap tenaga kerja segala macam. Pertanyaannya ketika Undang-Undang Cipta Kerja mengubah banyak sekali undang-undang, misalnya Undang-Undang Lingkungan gitu ya, atau Undang-Undang Pendidikan gitu. Apakah itu tidak bertentangan dengan politik hukum dari masing-masing undang-undang tersebut? Misalnya Undang-Undang PPLH gitu ya, kan tujuannya untuk melindungi lingkungan. Apakah berarti kalau misalnya diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, otomatis bakal kita bilang, oh, politik hukumnya akan kalah dong, politik hukum dari Undang-Undang Lingkungan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kayak gitu. Jadi otomatis kita bisa bilang, dengan diubahnya Undang-Undang Lingkungan itu, ketentuan tentang lingkungan akan cenderung mengarah kepada kepentingan investasi dibandingkan perlindungan terhadap lingkungan, kayak gitu. Nah, dari situ ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau ada yang bingung atau enggak? Belum ada ya? Belum ada lagi ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, apakah Omnibus Law itu dapat kita sebut sebagai atau kita bisa bilang itu menyebabkan simplifikasi, deregulasi, terus sinkronisasi antar perundang-undangan atau enggak gitu ya? Nah,
Untuk simplifikasi menurut saya tidak gitu. Kenapa? Jika kita membaca KUHP gitu ya yang banyak gitu, atau KUH Perdata aja udah pusing gitu ya, yang undang-undang kodifikasi, pasti membaca Omnibus Law juga akan sulit gitu. Karena kita harus tetap membaca pasal-pasal lain di dalam undang-undang yang diubah oleh Omnibus Law, tapi pasal-pasal ini tidak diubah gitu. Jadi karena perubahannya secara parsial, maka ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang lama yang tidak diubah, yang otomatis harus kita baca atau kita lihat lagi draft dari undang-undang yang ada perubahannya di dalam Omnibus Law kayak gitu. Nah, perumpamannya kayak gini gitu. Yang saya bingung adalah saya dulu asumsinya adalah ketika tahu ada Omnibus Law, terutama tentang perpajakan, saya mikirnya, oh mungkin kayak undang-undang kodifikasi atau undang-undang baru gitu bentuknya. Sehingga memudahkan orang untuk membaca kayak gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat misalnya bentuknya tuh kayak misalnya undang-undang pemilu gitu ya. Undang-undang pemilu itu menyatukan undang-undang pemilu DPR, DPD, DPRD, undang-undang pemilu presiden, undang-undang tentang penyelenggara pemilunya, segala macam gitu ya. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 undang-undang yang dicabut dengan adanya undang-undang ini. Nah, ketika menggunakan teknik undang-undang baru gitu ya, dengan undang-undang pemilu tersebut, maka undang-undang yang cukup kita baca itu hanya satu naskah gitu ya, untuk memahami pemilu gitu. Ya tentu kita harus membaca lagi aturan-aturan turunan gitu ya. Tapi untuk membaca undang-undang ya kita cukup membaca undang-undang pemilu itu. Kita nggak harus baca lagi undang-undang pemilu DPR-nya, undang-undang pemilu DPR, DPD, DPRD gitu ya, pemilu legislatif, dan juga pemilu presiden yang sebelumnya terpisah kayak gitu. Nah, sementara kalau pakai Omnibus Law gitu ya, misalnya kita kaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu, artinya kita harus untuk memahami keseluruhan, kita tidak hanya cukup membaca satu naskah undang-undang atau tidak cukup hanya membaca draft dari Undang-Undang Omnibus Law gitu. Tapi kita juga harus membaca 79 undang-undang lain yang diubah gitu. Karena ada pasal-pasal yang tidak diubah gitu, atau karena tidak seluruh pasal di dalam undang-undang tersebut diubah oleh Omnibus Law kayak gitu, atau diubah oleh Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, umpamanya kalau ada 79 undang-undang yang diubah, yang tadinya kita hanya harus baca 79 undang-undang, sekarang dengan ada yang Omnibus Law kita harus baca 80 undang-undang gitu. Jadi simplifikasinya ada di mana gitu. Jadi semakin banyak undang-undang atau draft atau naskah yang harus kita baca kayak gitu. Nah, ini juga akan dengan misalnya disetujui dan nanti diberlakukannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Maka kekhawatirannya adalah ada Omnibus Law lain kayak gitu. Nah, misalnya terhadap perpajakan aja ya gitu, rancangan undang-undang pajak. Saya belum tahu, saya belum menghitung gitu ya, undang-undang pajak tuh ada berapa gitu. Karena misalnya undang-undang KUP aja, undang-undang ketentuan umum tentang perpajakan, dia itu ada 5 naskah gitu ya, ada 5 dokumen yang harus kita baca bareng untuk mengetahui isi keseluruhannya kayak gitu. Karena ada satu undang-undang utama dengan 4 undang-undang perubahannya gitu ya. Terus ada juga undang-undang PPH, ada 5 juga gitu ya. Ada perpunya bahkan kayak gitu di undang-undang KUP gitu. Dan belum lagi undang-undang pajak lainnya gitu. Misalnya seandaikan gitu, ada 20 naskah undang-undang pajak gitu ya. Berbagai undang-undang pajak. Saya nggak tahu total keseluruhannya berapa gitu undang-undang pajak gitu. Artinya kalau misalnya ada keseluruhan 20, dengan adanya Omnibus Law perpajakan gitu ya, kita nggak cuman baca yang tadinya kita baca 20, sekarang nggak jadi kita harus cuman baca satu undang-undang, tapi kita pun harus baca undang-undang Omnibus Law dengan undang-undang yang diubahnya, yang otomatis kita harus baca lebih banyak, yaitu satu undang-undang lebih banyak, yaitu 21 naskah undang-undang kayak gitu. Inilah yang menimbulkan kesulitan menurut saya, walaupun saya anak hukum, tapi bagi saya itu menyulitkan sekali gitu. Nah, ibarat mudahnya, ya walaupun sekarang teman-teman bisa nggak sepakat ya dengan perumpamaan ini gitu ya. Walaupun sekarang celana robek-robek itu dibilang trendy gitu ya, tambal-tambalan gitu. Tapi aku harus bilang bahwa bentuknya kayak gitu. Jadi undang-undang baru itu ibaratnya seperti kita membeli atau memakai celana baru gitu ya. Jadi kayak rapih gitu ya. Sementara kalau Omnibus Law itu kayak celana yang ditambal-tambal. Udah mah undang-undang yang lamanya bisa jadi perubahannya banyak. Ditambah lagi ada undang-undang perubahan lain atau bentuk perubahan lain, yaitu melalui Omnibus Law kayak gitu. Jadi tambal-tambalannya makin banyak kayak gitu. Nah,
Jika ingin simplifikasi, kenapa tidak menggunakan bentuk undang-undang baru atau undang-undang kodifikasi yang lebih mudah dipahami? Mungkin alasannya kalau yang saya lihat gitu ya, ya dikarenakan kalau misalnya undang-undang kodifikasi itu rata-rata bahasannya satu gitu atau bahasannya sama. Itu yang cenderung kenapa menggunakan omnibus law untuk mengubah banyak undang-undang kayak gitu. Atau banyak undang-undang dengan bahasan yang sangat berbeda gitu. Bayangkan dari yang tadinya bahas ketenagakerjaan, tiba-tiba bahas pendidikan, tiba-tiba bahas lingkungan gitu. Itu kan kalau bisa kita bilang nggak satu bahasan ya gitu. Nah, terus deregulasi. Menurut saya juga nggak jadi menyebabkan deregulasi gitu. Karena tapi dengan syarat adalah deregulasi itu bisa terjadi jika seandainya aturan turunannya nggak banyak. Kalau aturannya tetap banyak gitu, ya sama-sama aja nggak bakal deregulasi gitu. Nah, terkait masalah delegasi aturan turunan gitu ya, yang terkait deregulasi itu, nah kita bisa lihat terkait dengan frasa-frasa delegasi gitu, diatur dengan PP, diatur dalam PP, sama diatur berdasarkan PP. Ini yang banyak yang belum paham. Kalau diatur dengan PP, misalnya pasal 1 gitu ya, atau pasal 2 bilang misalnya ketentuan tentang bla 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 itu diatur dengan PP gitu. Kalau diatur dengan PP, maka kita bisa bilang bahwa itu harus diatur khusus di dalam satu PP aja. Kalau diatur di dalam PP disebutnya gitu ya, frasanya, maka ketentuan pasal gitu ya. Kalau misalnya pasal yang menyebutkan hal demikian itu banyak dengan ketentuan diatur di dalam PP itu banyak gitu. Maka itu cukup dibuat satu peraturan pemerintah saja kayak gitu. Sementara kalau diatur berdasarkan PP, maka dia substansi pasal itu bisa aja diatur oleh PP, tapi bisa juga diatur oleh atau didelegasikan kepada aturan lain di bawah PP gitu. Nah, artinya ketiga pilihan tersebut tetap mempunyai implikasi yang mirip, yaitu untuk memahami suatu hal tidak cukup membaca banyak undang-undang yang diubah atau omnibus law-nya gitu ya, tapi juga harus membaca aturan turunannya gitu, yang bisa jadi sangat banyak kayak gitu. Jadi pertanyaannya di mana gitu, sisi deregulasinya tuh di mana kayak gitu. Nah, ini juga terkait harmonisasi atau sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. Bisa nggak tuh meminimalkan tumpang tindih antar aturan yang berbeda? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung. Nah, jikalau ada pasal tumpang tindih gitu ya, jikalau ada penghapusan tumpang tindih antar aturan gitu, harus dijelasin gitu, pasal mana dari Omnibus Law yang menghapus tumpang tindih tersebut. Pasal-pasal mana saja dari undang-undang yang lama yang tumpang tindih gitu. Harus dijelasin gitu. Apakah betul juga pasal dari Omnibus Law itu menghilangkan tumpang tindih tersebut atau enggak kayak gitu. Nah, semua hal ini harus dijelaskan di dalam naskah akademik. Nah, kalau kita lihat naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, ada pasal-pasal yang memang cukup menjelaskan pasal-pasal dari undang-undang lama yang mana yang dia itu bertentangan atau tumpang tindih kayak gitu. Sehingga jelas, oh ternyata kalau menggunakan Omnibus Law ini, kita tahu, oh ternyata ini ya pasal yang tumpang tindihnya dengan pasal yang menghapus tumpang tindih tersebut. Tapi sayangnya adalah, menurut saya kekurangan dari naskah akademik ini adalah tidak mencantumkan secara keseluruhan pasal gitu ya, bunyi pasal yang diubahnya gitu. Dalam artian bukan bunyi pasal dari undang-undang, misalnya ini kan pasal tertentu gitu ya, misalnya pasal 48 gitu, yang diatur di dalam suatu undang-undang. Nah, tapi harusnya pasal lain yang terkait dengan hal tersebut yang katanya tumpang tindih juga, itu harus disebutkan juga. Kayak gitu. Misalnya disebut di sini pasal 48 dengan pasal 36. Pasal 36-nya nggak disebutin gitu. Nggak diliatin bunyinya kayak gimana. Sehingga kita nggak tahu. Dan kita harus ngelihat lagi di dalam undang-undang tersebut, pasal 36-nya betul nggak tuh bertentangan dengan pasal 48-nya. Kayak gitu. Nah, juga tidak jelas juga, ada beberapa yang tidak jelas gitu di dalam naskah akademik. Dijelaskan misalnya ada tumpang tindih perizinan antar sektor gitu di dalam Undang-Undang Minerba gitu. Nah, tumpang tindihnya tuh pasal-pasal yang mana? Apakah di dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang sama, antara undang-undang yang berbeda, atau antara peraturan perundang-undangan yang berbeda, atau seperti apa? Itu nggak dijelasin gitu. Cuman disebut ada tumpang tindih, tapi nggak dijelasin tumpang tindihnya tuh antara pasal mana dengan pasal mana di dalam undang-undang yang lama. Atau di dalam undang-undang yang mana gitu ya, dari undang-undang yang lama tersebut. Jadi
meminimalkan itu mungkin atau enggak? Bagaimana dengan pasal-pasal yang baru gitu ya, yang tidak ada di dalam naskah akademik? Kita tahu kan kalau di dalam pembahasan sangat mungkin muncul ayat atau ketentuan baru yang muncul saat pembahasan, tapi nggak ada di dalam naskah akademik gitu. Karena naskah akademik harusnya udah ada dong sebelum pembahasan kayak gitu kan, antara DPR dengan Presiden dengan DPD gitu kan. Nah inilah yang menurut saya patut menjadi evaluasi di dalam naskah akademik kayak gitu. Karena kalau berdasarkan skripsi saya gitu ya, kalau saya melihat Belanda dan Australia gitu, itu tuh ada amandemen atau perubahan terhadap naskah akademiknya. Kalau misalnya ada penambahan pasal baru dan harus dijelasin pasal-pasal itu tuh, pasal-pasal baru di dalam pembahasan tuh tujuan keberadaannya untuk apa gitu, alasannya apa gitu. Ada keberadaan pasal baru tersebut yang sebelumnya tidak ada di naskah akademik, dan itu harus ada naskah akademik perubahan yang memperlihatkan hal tersebut kayak gitu. Nah, jadi bagaimana dengan aturan yang dibuat berdasarkan delegasi dari Omnibus Law gitu ya? Nah, bukankah sangat mungkin gitu ya, aturan-aturan turunan ini tumpang tindih juga gitu. Kalau misalnya bayangkan ada 500 aturan turunan gitu dari Omnibus Law. Pertanyaannya mungkin atau enggak 500 ini seluruhnya apakah seluruhnya itu pasti sinkron atau enggak, atau bahkan sangat mungkin tumpang tindih gitu. Patut diingat juga bahwa PP, Perpres, Permen itu tidak punya naskah akademik. Jadi kita nggak akan tahu, benar nggak tuh di dalam PP-nya itu nggak ada tumpang tindih dengan PP yang lain atau dengan aturan yang ada bahkan di dalam undang-undangnya segala macam kayak gitu. Sehingga kita nggak akan tahu gitu, itu atau enggak ya gitu. Ada tumpang tindih atau enggak, atau menyebabkan sinkronisasi atau enggak dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya kalau misalnya dari teknik Omnibus Law gitu ya, ada beberapa kelemahan. Yang pertama, mengurangi partisipasi publik secara terstruktur dan cenderung anti demokrasi. Yang kedua, menyebabkan ketidakpastian hukum akibat bentuknya yang cenderung tidak jelas sebagai undang-undang baru atau tidak, atau undang-undang perubahan. Yang ketiga itu kaburnya status Omnibus Law sebagai undang-undang baru atau undang-undang perubahan ini menyebabkan ketidakjelasan terkait keberlakuan pasal-pasal yang masih tercantum di dalam undang-undang yang diubah tapi tidak diubah oleh Omnibus Law gitu ya. Apalagi jika undang-undang yang diubah oleh Omnibus Law itu adalah pasal jantungnya. Jadi kita nggak tahu apakah pasal-pasal yang nggak diubah di dalam Omnibus Law itu yang melaksanakan pasal jantung itu tetap berlaku atau enggak. Harusnya kan enggak, tapi nggak dinyatakan secara jelas atau secara tertulis di dalam Omnibus Law gitu ya. Nah, juga sangat mungkin terjadi pertentangan antar norma, pasal, ayat, huruf di dalam satu undang-undang Omnibus Law gitu, karena saking tebalnya gitu ya. Kalau dia mengubah banyak sekali undang-undang. Yang kelima, pertentangan antar politik hukum antara undang-undang Omnibus Law dengan undang-undang yang diubah. Keenam, menimbulkan ketidakpastian atau kekurangan hukum jika tidak cermat dalam membuat ketentuan peralihan gitu. Dan yang ketujuh, sulit menghasilkan simplifikasi, deregulasi, atau sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan gitu. Berdasarkan analisis saya demikian. Nah, mungkin pertanyaannya untuk materinya sampai situ dulu. Ada teman-teman yang mau bertanya dulu atau enggak? Supaya interaktif gitu ya. Takutnya ada yang nggak paham segala macam. Bertanya. Gitu ya. Izin bertanya, Kak. Ya, siapa namanya bisa disebutkan? Dari mana? Suaranya terdengar jelas? Jelas. Terdengar jelas? Jelas. Nama saya Trigustin Silaban, Kak. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, di poin kedua sama keenam, saya kurang paham tuh, Kak. Kayak yang poin kedua kan menyebabkan ketidakpastian hukum akibat bentuknya yang cenderung tidak jelas sebagai undang-undang baru dan undang-undang perubahan. Nah, menyebabkan ketidakpastian hukum ini kan hal yang fatal tuh, Kak. Jadi maksudnya itu ketidakpastian hukum itu seperti apa ya, Kak, gitu. Sama juga kayak yang di poin nomor 6 gitu kan. Menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum. Nah, itu dari perspektif mananya ya, Kak, gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Kita kembali ke awal gitu ya. Jadi kenapa itu menyebabkan ketidakpastian hukum gitu. Nah, jadi terkait dengan ketentuan peralihan gitu yang tadi poin nomor 6. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya ketentuan peralihan yang dibuat itu terlalu sedikit dari banyaknya undang-undang yang diubah gitu,
Pertanyaannya adalah apakah semua keputusan atau perjanjian yang mendasarkan diri pada undang-undang yang sebelumnya ada itu tetap berlaku atau enggak kayak gitu. Karena di sini hanya dijelaskan misalnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang 812 halaman gitu ya, draftnya gitu. Itu ada cuman disebutkan terkait dengan perizinan berusaha atau izin sektor. Pertanyaannya adalah misalnya kayak gini. Kan terjadi perubahan ya tentang perjanjian kerja waktu tertentu gitu. Yang tadinya itu dibatasi hanya tidak boleh lebih dari 3 tahun dengan ketentuan 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan limited itu, maksimal itu jadi dihapus kayak gitu. Pertanyaannya adalah, apakah berarti kontrak kerja dari pekerja itu berlaku atau enggak? Karena pasal yang berlaku sebelumnya itu diubah kayak gitu. Otomatis karena diubah gitu, kita bisa bilang esensinya dari undang-undang yang lama, hal tersebut jadi hilang. Otomatis juga kita bisa bilang kalau kayak gitu, apakah timbul pertanyaan dan ketidakpastian hukum gitu ya. Kontrak kerjanya berlaku atau enggak kayak gitu. Karena nggak diatur di dalam ketentuan peralihan kayak gitu. Terkait nomor 6 paham nggak? Tadi yang bertanya. Dari Universitas. Atas penjelasan yang untuk kedua, yang keenam juga udah paham Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, nomor 6 kayak gitu ya. Ketentuan peralihan. Nah, tadi teman-teman, undang-undang baru gitu. Dan undang-undang perubahan. Seperti yang saya bilang, undang-undang perubahan itu hanya mengubah undang-undang secara parsial gitu. Jadi teman-teman bakal menemukan bentuk undang-undang yang kayak gini. Bentar. Nah, kayak gini. Jadi dia hanya diubah pasal per pasal, misalnya undang-undang ketenaga kerjaan gitu. Dia hanya diubah pasal 13-nya, pasal pokoknya tidak mengubah seluruh pasalnya kayak gitu. Sementara kalau undang-undang baru, dia cenderung mencabut undang-undang yang lama, sehingga kita nggak perlu lagi baca undang-undang yang lainnya tersebut. Karena seluruh pasal dari undang-undang yang lama itu udah dicabut seluruhnya kayak gitu. Karena udah dicabut seluruhnya, bentuknya kayak gini. Jadi nggak ada disebut pasal 12 tentang perubahan undang-undang sekian atau perubahan pasal undang-undang sekian kayak gitu. Nah, ketidakpastian hukumnya ada di mana? Karena kalau misalnya pakai bentuk omnibus law tadi gitu ya, kalau undang-undang perubahan kan kita fokus gitu ya, undang-undang perubahan terhadap satu undang-undang gitu. Misalnya undang-undang perubahan tentang pemilu atau undang-undang perubahan tentang MK gitu. Kita bisa fokus ke dalam satu hal itu sehingga kita nggak bingung kayak gitu. Apakah kita bisa langsung nyari tahu betul atau enggak pasal jantungnya berubah atau enggak segala macam. Nah, jadi kalau pakai omnibus law akan sangat mungkin pembentuk atau drafter itu saking baiknya yang diubah gitu ya, pasal dan undang-undang gitu. Bisa jadi mencabut pasal jantung atau pasal yang menjadi roh di dalam suatu undang-undang seperti itu. Seperti yang saya tadi jelasin, misalnya undang-undang pilkada gitu ya, menyatakan pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara langsung. Tapi tiba-tiba perubahannya bilang undang-undang pilkada itu misalnya pilkada itu atau pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD gitu. Jadi pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan dari pemilihan umum oleh rakyat itu jadi otomatis harusnya nggak berlaku kayak gitu. Karena ya udah dipilih oleh DPRD aja, jadi nggak perlu dong ada TPS, pendataan pemilih, segala macam gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kalau bentuknya kayak omnibus law gitu ya, bisa jadi drafter gitu ya nggak teliti sehingga dia nggak mengubah gitu pasal-pasal atau nggak mencabut pasal-pasal dari pasal 1 yang udah diubah tersebut atau pasal jantung yang udah diubah tersebut gitu. Kenapa pencabutan pasal-pasal yang itu jadi penting? Karena kalau pasal jantungnya aja udah berubah esensinya atau dihapus gitu ya, ya otomatis pasal-pasal itunya pun jadi gugur, pasal-pasal yang melaksanakannya kayak gitu. Ini terjadi di dalam putusan MK gitu. Yang lihat Undang-Undang SDA karena pasal jantungnya diubah, maka pasal-pasal pasal-pasal prosedur gitu ya atau pasal-pasal yang melaksanakan pasal jantung tersebut jadi nggak berlaku juga gitu. Jadi otomatis semua pasal itu jadi nggak berlaku kayak gitu. Gitu sih dari poin yang nomor 2. Ada yang masih belum paham nggak terkait hal tersebut? Ya, selanjutnya ada yang udah raise hand ini, ada Joshua Satria Collins. Mungkin bisa di-unmute. Siap, terima kasih moderator kesempatannya. Saya ingin nanya ke Mas Fajar. Mas, tadi saya tertarik ketika Mas menunjukkan
putusan MK yang sumber daya air. Menurut Mas, ketika akhirnya kita sampai di titik misalkan kita menemukan ada pasal jantung di dalam Omnibus Law ini atau Undang-Undang Ciptaker ini, apakah mungkin kita mengulang kembali cerita Undang-Undang SDA gitu? Jadi nanti mungkin ada orang yang mau GR pasal jantung di Undang-Undang Ciptaker itu menjadi dasar untuk menghapus atau membatalkan semua keseluruhan Undang-Undang Ciptaker itu sendiri gitu. Karena saya pikir uji formil masih agak susah gitu ya di Indonesia ini, di MK sendiri. Tapi apakah mungkin peluang untuk seperti Undang-Undang SDA gitu ya, ketika kita menyasar satu pasal, itu menjadi dasar untuk menghapus seluruh Omnibus Law ini sendiri. Gimana pandangan Mas Fajar? Terima kasih, Mas. Oke. Ya, terima kasih Mas Joshua ya, inspirasi semua orang anak KTN kayaknya ya. Aduh. Ya, jadi kalau dilihat dari pasal jantung gitu ya, ini yang menarik. Karena nanti saya akan bahas bahwa uji formil di kita itu belum ada bentuk formnya gitu. Jadi karena belum ada bentuk formnya, kita bisa ngelihat bentuk yang tegas gitu ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata pembatalan undang-undang secara keseluruhan itu di MK bukan karena uji formil gitu, tapi ternyata karena uji materi terhadap pasal jantung kayak gitu. Ini kayak ini ya, undang-undang SDA itu dia pasal jantungnya diuji, otomatis seluruh pasalnya jadi batal kayak gitu. Nah, yang menarik adalah di dalam putusan MK ini Undang-Undang 1974 yang otomatis harusnya udah dicabut dengan Undang-Undang 7 tahun 2004 itu diberlakukan lagi gitu. Nah, ini perdebatannya banyak gitu ya. Di kalangan ahli hukum, bisa nggak tuh undang-undang yang udah mati gitu ya, hidup lagi gitu, kayak mayat hidup gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah gitu ya. Ini slide-nya nah ini. Jadi kalau betul bahwa kalau misalnya gitu ya, kalau ada putusan MK yang membatalkan keseluruhan isi dari undang-undang gitu, maka akan terjadi kekosongan hukum, teman-teman. Mau UU pencabutan, mau Perpu gitu ya. Ini kan opsi-opsi yang kita bisa gunakan untuk membatalkan keseluruhan undang-undang Omnibus Law kayak gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau mencabut apakah itu menyebabkan masalah baru atau menyelesaikan masalah? Menurut saya menyebabkan masalah baru gitu. Karena terjadi kekosongan hukum karena seluruh pasal gitu ya, seluruh normanya otomatis nggak ada. Kayak misalnya kayak gini, uang pesangon yang tadinya ada gitu, walaupun itu katanya merugikan gitu ya, walaupun di dalam draft yang baru frasa paling baik itu dihapus gitu ya, itu tetap aja kalau misalnya dia dihapus gitu, maka otomatis yang tadinya uang pesangon ada walaupun katanya merugikan, jadi otomatis nggak ada kayak gitu. Kalau misalnya kita hanya meminta MK gitu ya atau Presiden DPR gitu membuat Perpu atau undang-undang baru yang membatalkan saja gitu. Makanya harus dipikirkan bentuk putusan isi putusan MK atau isi Perpu atau isi undang-undangnya harus kita pikirkan materi atau substansinya gitu. Karena kalaupun di dalam undang-undang SDA kan enak gitu ya. Karena undang-undang SDA itu dia hanya mencabut keseluruhan pasal dari undang-undang yang lama gitu. Sehingga kalau diberlakukan lagi undang-undang yang lamanya, ya otomatis seluruh undang-undangnya berlaku lagi gitu. Nah, tapi pertanyaannya untuk Omnibus Law yang bentuknya itu perubahan pasal-pasal gitu ya. Tidak secara keseluruhan tapi perubahannya parsial, maka MK harus memikirkan betul-betul gitu ya undang-undang pengujian revisi MK pengujian undang-undang KPK revisi aja sampai sekarang nggak selesai-selesai gitu ya. Karena MK tuh selalu bertanya, bisa nggak undang-undang pasal-pasal yang lama yang nggak berlaku itu karena perubahan jadi diberlakukan lagi gitu. Itu ahli aja masih kebingungan kayak gitu. Nah, apalagi dalam undang-undang Omnibus Law gitu. Kalau Omnibus Law-nya keseluruhan di pasalnya diubah gitu. MK harus memikirkan apakah pasal-pasal perubahannya itu yang udah diubah gitu, itu bisa berlaku lagi atau enggak, dan itu pun MK harus ngelis kan pasal mana lagi, pasal mana aja yang akhirnya berlaku lagi gitu kan, dihidupkan lagi gitu. Itu dia yang menjadi masalah jika seandainya kita menguji ke MK gitu. Ditambah lagi perspektif bahwa MK bukan positif legislator. Bayangkan kalau MK membuat gitu ya materi yang sebanyak itu gitu, norma baru yang sebanyak itu, bakal banyak perdebatan lagi tuh. MK sudah sesuai dengan marwahnya sebagai negatif legislator atau enggak, walaupun ya paradigmanya memang semakin kesini semakin bergeser gitu ya dengan putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat kayak gitu. Mungkin gitu sih dari saya, Bang Joshua, terkait dengan uji materi pasal jantung kayak gitu, Bang.
Oke, siap. Terima kasih Mas Fajar. Iya. Selanjutnya satu lagi Pak Fajar ya dari Satria Imam Nugraha, udah resen juga. Dipersilakan untuk unmute. Assalamualaikum Mas Fajar. Iya. Mas mau nanya, ini mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Joshua. Pertama kan kita tahu kalau seandainya kan teknik omnibus dalam Cipta Kerja ini kan perubahannya per klaster ya. Iya. Mungkin yang Mas Joshua begini kali. Kita tahu misalnya di beberapa klaster itu ternyata yang pengubahannya ternyata ada pasal jantung undang-undang. Tapi bagaimana kalau seandainya kan di per klaster itu diuji nih pasal jantung tersebut nih, apakah dia ketika dibatalkan oleh MK, apakah undang-undangnya dibatalkan Cipta Kerja ini atau cuma klaster itu aja yang dihilangkan? Mungkin itu yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Joshua sih, Mas. Oke. Iya, jadi kalau misalnya pasal jantungnya itu berubah atau dihapus gitu ya. Misalnya pasal jantung di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya belum tahu gitu ya, apakah pasal jantungnya berubah atau enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya Undang-Undang Omnibus Law gitu, otomatis harusnya Undang-Undang Ketenagakerjaan pun yang perubahannya parsial gitu ya, pasal-pasal yang nggak diubahnya otomatis jadi nggak berlaku juga. Dan otomatis gitu ya, kalau misalnya pasal jantungnya yang di dalam klaster itu diuji gitu ya. Jadi ada dua ya, harus dijelasin dulu satu persatu. Pertama, kalau seandainya Omnibus Law mengubah atau menghapus pasal jantung dari undang-undang yang lama gitu ya, undang-undang yang diubah gitu, otomatis pasal-pasal lain yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau undang-undang yang lainnya yang pasal jantungnya diubah atau dihapus, otomatis jadi gugur karena diubah atau dihapus pasal tersebut oleh Omnibus Law. Yang kedua, jika seandainya pasal jantung dari suatu klaster gitu ya, yang misalnya tadi kan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu, dia kan jadi klaster dari suatu Undang-Undang Cipta Kerja kayak gitu. Maka otomatis menurut saya itu hanya membatalkan gitu ya hanya membatalkan pasal jantung, hanya membatalkan keseluruhan klaster, tidak membatalkan keseluruhan Undang-Undang Cipta Kerja kayak gitu. Karena tadi teman-teman pasal jantung dari masing-masing klaster bisa jadi berbeda karena pasal jantungnya itu terkait dengan undang-undang yang diubahnya kayak gitu. Tapi kita juga perlu ingat gitu, karena kalau kita lihat bagian atas Undang-Undang Cipta Kerja ada pasal-pasal asli yang tidak mencantumkan perubahan. Bisa jadi kalau kita menguji pasal jantung yang ada di atas itu gitu ya, terkait Undang-Undang Cipta Kerja kayak gitu, maka otomatis keseluruhan Undang-Undang Cipta Kerja bisa dibatalkan seluruhnya kayak gitu. Nah, kita harus meneliti itu. Kalau mau membatalkan seluruhnya, pasal yang jadi jantung Undang-Undang Cipta Kerja dari pasal asli gitu ya. Tidak Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mana kayak gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Jelas nggak Bang Satria? Wah, terima kasih Mas Fajar. Jelas, Mas. Terima kasih udah nanya balik. Jadi saya tadi penjelasannya jadi lebih jelas gitu ya. Ada satu lagi tadi yang udah resen, Devi. Habis ini dilanjutkan materi lagi. Mungkin Devi dipersilahkan untuk unmute ya. Oke. Dengar jelas ya Mas ya? Iya, dengar. Dengar. Oke deh. Malam ya Mas? Ya, malam. Oke, saya mau nanya nih Mas, kan masalah Omnibus Law yang untuk masalah kehutanan ya? Iya. Saat misalnya gini Mas, saat ada konflik lahan antar masyarakat dan masyarakat adat gitu, melawan pemerintah, itu di Omnibus Law itu menjelaskan nggak sih Mas pasal-pasal tentang kehutanan yang lebih kayak misalnya lebih berpihak kepada masyarakat adat, terutama kayak lahan-lahan yang sangat dijaga banget sama gitu masyarakat adatnya Mas gitu. Ya. Itu aja Mas. Kalau pasal-pasal kehutanan, jujur saya nggak belum baca keseluruhan gitu. Tapi kecenderungannya adalah undang-undang kehutanan yang diubah di dalam Omnibus Law itu dia sangat menginginkan gitu ya, sanksi-sanksi pidana itu dihapuskan gitu. Jadi banyak sanksi-sanksi pidana yang akhirnya dihapuskan untuk mempermudah izin berusaha. Nah, pertanyaannya adalah apakah sanksi-sanksi pidana itu juga berdampak bagi masyarakat adat gitu. Karena yang jadi masalah saat ini adalah masyarakat adat itu kan mereka itu membakar lahan gitu ya untuk
membuka lahan kayak gitu. Tapi membakar lahannya nggak kayak perusahaan yang segede gaban yang langsung parah gitu ya. Karena mereka punya teknik tersendiri yang akhirnya tidak merusak hutan kayak gitu. Nah, saya belum tahu betul-betul apakah pasal-pasal dari sanksi pidana yang dihapus itu ketika dihapus, apakah jadi menguntungkan masyarakat adat atau enggak kayak gitu. Jadi mohon maaf Mbak, saya harus bilang bahwa karena saya belum menelusuri sangat banyak terkait undang-undang kehutanan yang diubah, saya hanya bisa jawab demikian kayak gitu. Oke, thank you ya Mas. Ya, Mungkin dilanjutin dulu aja Fajar materinya ya gitu. kalau masih ada lagi. Jadi teman-teman seperti yang tadi udah saya jelasin, kita harus betul-betul memikirkan kalau teman-teman menolak Omnibus Law gitu ya. Kita harus memikirkan bentuk atau materi seperti apa yang kita ingin ajukan kalau misalnya kita nguji ke MK, atau bentuk perpu seperti apa yang ingin kita ajukan gitu ya, presiden gitu, sebagai masukan aja ke presiden kayak gitu, atau undang-undang pencabutan atau undang-undang baru seperti apa gitu ya, yang bisa mengganti materi Omnibus Law ini secara keseluruhan gitu, yang dapat diterima semua pihak. Tapi kita semua harus paham gitu, dan kita semua harus menyadari bahwa ya Omnibus Law ini akan segera berlaku gitu. Karena sudah persetujuan di DPR dan Presiden, sehingga tinggal tunggu pengesahan dan tinggal menunggu pengundangan agar bisa berlaku kayak gitu. Nah, otomatis kita bisa dikatakan kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak konstitusional, maka sangat mungkin pelanggaran hak konstitusional itu sudah berjalan ketika kita belum menguji undang-undang yang pasal-pasal yang bermasalah tersebut kayak gitu. Jadi ya menurut saya kita tetap harus berhati-hati untuk menguji hal ini karena terkait dengan kekosongan hukum tadi yang itu jadi bermasalah banget. Tapi kita juga harus sebisa mungkin lebih cepat dan meneliti lebih komprehensif gitu ya, secara cepat terkait dengan pasal-pasal mana yang saja yang bermasalah dan yang harus diuji, sehingga hak konstitusional orang tidak semakin banyak yang dilanggar kayak gitu. Nah, patut diingat pula teman-teman bahwa uji formal di Mahkamah Konstitusi itu belum tegas, belum firm gitu ya, atau kukuh gitu. Makanya Hakim MK seperti yang tadi udah saya jelasin, selalu bertanya kepada ahli gitu di dalam pengujian undang-undang KPK revisi. Itu kalau misalnya undang-undang yang undang-undang yang mengubah gitu ya, undang-undang KPK revisi itu kan mengubah pasal-pasal yang lama dari undang-undang KPK gitu. Kalau itu dicabut gitu ya seluruhnya undang-undang KPK revisi itu, apakah pasal-pasal yang sebelumnya udah diubah atau dicabut dari undang-undang KPK yang diubah itu bisa berlaku lagi atau enggak gitu. Itu yang menurut pandangan saya gitu ya, dari ahli itu belum ada yang benar-benar bisa menjawab, sehingga ini harus ada judicial activism dari Mahkamah Konstitusi, atau harus ada kreativitas dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan bentuk pengujian formal itu seperti apa gitu. Apakah undang-undang itu bisa diuji terhadap Undang-Undang 12 2011 gitu ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau hanya bisa diuji terhadap Undang-Undang Dasar gitu. Itu yang selalu dipertanyakan gitu kan. Nah, misalnya kayak gini, kalau misalnya yang dipermasalahin adalah partisipasi masyarakat. Kita kan selalu bilang pelanggaran prosedurnya karena partisipasi masyarakatnya kurang gitu. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang 12 2011, partisipasi masyarakat tuh hanya kayak gini. Jadi mereka cuma dibilang masyarakat berhak memberikan masukan kayak gitu. Tapi nggak ada pernyataan bahwa DPR wajib atau presiden wajib untuk mematuhi masukan tersebut kayak gitu. Kalaupun wajib gitu ya, jadi nggak ada gitu ya. Tapi kalaupun wajib, kita bakal bingung masyarakat yang mana gitu ya. Nah ini nggak ada penegasannya di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kayak gitu. Pun di dalam pasal 96 disebutkan kayak gini gitu. Termasuk dalam hal ini itu ada organisasi masyarakat atau ormas, kelompok profesi, lembaga swadaya, dan masyarakat adat. Tapi kan kelompok profesi pun banyak, buruh banyak, organisasi masyarakat banyak gitu ya. Itu yang jadi membingungkan kalau kita menjadikan partisipasi masyarakat sebagai landasan untuk jadi uji formal gitu ya, menyatakan undang-undang ini inkonstitusional karena prosedurnya bermasalah gitu. Nah ini yang jadi bingung juga, itu bisa atau enggak kayak gitu. Karena pasal di dalam Undang-Undang 12 2011 saya cuma bilang kayak gitu. Nggak ada kewajiban dari DPR dan pemerintah untuk menaati partisipasi masyarakat tersebut.
Nah, prosedur pembentukan UU itu ada 5 tahap gitu ya. Ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan gitu ya. Penetapan untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan juga pengundangan kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan undang-undang KPK revisi, dia kan nggak pakai prolegnas gitu ya. Tiba-tiba masuk, tiba-tiba disahkan, disetujui dalam waktu sekian hari sejak dijadikan pembahasan kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari Undang-Undang 12 2011, selain undang-undang yang ada di daftar kumulatif selain rancangan undang-undang yang ada di dalam daftar kumulatif terbuka gitu ya terkait pengesahan perjanjian internasional, putusan MK dan segala macam, itu ternyata dalam keadaan tertentu DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar prolegnas gitu, yang katanya untuk mengatasi keadaan luar biasa, konflik segala macam, atau yang menurut Presiden atau DPR itu ada urgensi gitu, urgensi nasional. Nah itu kan pasal yang multitafsir gitu. Bisa aja menurut Presiden KPK ini bermasalah gitu, sehingga ya karena urgensi ya dia bisa aja tanpa harus masuk ke dalam prolegnas langsung masuk ke dalam pembahasan dan disetujui gitu, disahkan dan bahkan diundangkan kayak gitu. Ini yang jadi membingungkan kayak gitu. Gimana kita bisa bilang bahwa undang-undang yang nggak masuk prolegnas misalnya kita bisa sebut sebagai undang-undang yang inkonstitusional gitu. Dasarnya gimana kayak gitu kan. Nah, terkait tadi pertanyaan, apakah bisa undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional jika dia tidak bertentangan dengan UUD, karena UUD kan hanya mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tuh dikit banget ya gitu kan. Sedikit sekali. Nah, akhirnya dia mendelegasikan itu ke dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan kayak gitu. Nah, bagi Kelsen itu bisa kayak gitu. Ada yang disebut konstitusi diatur oleh legislasi. Jadi, menurut Kelsen, konstitusi itu tidak hanya undang-undang dasar secara tertulis atau undang-undang dasar kayak Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu bisa disebut juga sebagai konstitusi gitu. Karena bagi Kelsen secara materi gitu ya, materi konstitusi itu adalah prosedur pembentukan undang-undang kayak gitu, atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih teman-teman terkait dengan Omnibus Law dan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Demikian, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Atau ada yang belum jelas? Mungkin Fajar ada dari G-Form kemarin ada salah satu peserta kita yang ternyata anak SMA gitu. Jadi dia punya interest juga berkaitan sama UU Cipta Kerja dan Omnibus Law ini. Pertanyaan sih sebenarnya simpel. Kan kemarin kita lihat banyak demo nih di DPRD. Nah, dia bertanya di kolom komentar kita, apa sebenarnya kewenangan DPRD gitu, DPRD pada saat pembentukan undang-undang seperti ini gitu. Bagaimana implikasinya pada saat DPRD atau kepala daerah menyetujui? Mungkin itu Fajar yang pertama. Oke. Jadi kalau bisa dibilang DPRD nggak punya kewenangan sama sekali dalam pembentukan undang-undang. DPRD hanya punya kewenangan, tergantung DPRD-nya yang mana ya, provinsi atau kabupaten kota, hanya punya kewenangan untuk membentuk perda kayak gitu. Jadi kalau ditanya bisa nggak tuh mempengaruhi pembentukan undang-undang? Ya bisa aja kalau misalnya ngasih masukan, tapi masukannya tidak jadi mengikat presiden, DPD atau DPR kayak gitu. Itu yang harus dipahami gitu ya, karena kewenangan pembentukan undang-undang itu eksklusif ada di DPR dengan di presiden. Karena kalau DPD itu tidak sampai tahap persetujuan, sehingga kita bisa bilang dia sulit juga untuk disebut pembentuk undang-undang kayak gitu. Jadi kalau ditanya DPRD bisa nggak tuh mempengaruhi? Bisa aja, tapi cuma masukan, nggak jadi sesuatu yang mengikat kayak gitu. Dia nggak punya kewenangan dalam pembentukan undang-undang. Dia hanya punya kewenangan dalam pembentukan perda kayak gitu ya. Kayak kemarin kan banyak yang demo tuh di DPRD segala macam atau kepada gubernur gitu ya. Ya gubernur cuma bisa nyampein aspirasi aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau presiden udah bilang A, ya gitu. Jadi tergantung moralitas presiden apakah dia mau mengakomodasi gitu ya semua masukan atau enggak kayak gitu. Gitu sih. Oke, berarti itu aja penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Mungkin dari teman-teman udah mulai bisa nyalain kameranya. Fajar juga udah bisa stop share screen-nya. Karena mungkin ada yang bertanya dan ingin kita spotlight juga gitu siapa yang bertanya. Mungkin yang mau bertanya boleh raise hand dulu ya dari, yang pertama ada Febri Indra Gunawan Sitorus.
silakan buat unmute. Kalau bisa di on cam juga biar kita bisa lihat gitu. Gimana, siapa sih yang nanya gitu kan? Ini yang Halo. mau jadi undang-undang KPK nih. Halo, selamat malam Fikri, selamat malam Fajar. Ya, Izin, malam. boleh kan? Ya, boleh, boleh. Karena tadi saya tertarik sebenarnya pertanyaan Bang Joshua juga sama pembahasan dari Bro Fajar mengenai uji formil sebenarnya gitu. Dan juga tentang masalah Undang-Undang Sumber Daya Air tentang pasal jantung katanya tadi kan gitu. Nah, sebenarnya kebetulan skripsi saya itu mengangkat itu Undang-Undang Sumber Daya Air gitu. Jadi putusan ultra petitanya gitu. Saya sebenarnya sedikit kritik ya praktik di MK terkait dengan penerapan terminologi ini pasal jantung gitu. Karena jelas gitu. Ada memang beberapa pandangan ahli, tapi kalau kita lihat dari perspektif normatifnya nggak ada ukuran yang jelas untuk menentukan mana pasal jantung dan mana yang enggak gitu. Jadi nanti kalau dalam implementasinya itu agak karet gitu ya. Nah, saya nggak mau berlama-lama di situ sebenarnya. Saya ingin pandangan Bro Fajar lah dari perspektif uji formilnya gitu. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya, nah tadi Bro Fajar juga bilang bahwa pengujian formil itu batu ujinya itu apa sih sebenarnya? Memang kalau kita sekilas uji formil itu batu ujinya adalah undang-undang dasar gitu kan. Nah, Bro Fajar juga menambahi tadi bahwa boleh juga dijadikan batu ujinya adalah peraturan perundang-undangan yang lain itu menurut Hans Kelsen teorinya. Sebenarnya pun kalau secara normatif itu dilegitimasi melalui Undang-Undang 8 2011 ya. Pasal 51 ayat 3 bahwa pemeriksaan terhadap uji formil itu harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang itu. Nah, pendapat Bro Fajar nih, karena sebelumnya juga kita udah pernah diskusi juga kan. Karena banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan formalitas ataupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena kalau kita lihat modelnya ataupun bentuknya itu nggak sesuai dengan model yang diamanatkan dalam lampiran Undang-Undang 12 2011 itu gitu. Nah, sebagai gimana cara Bro Fajar ataupun pandangan Bro Fajar ketika dihadapkan, bagaimana cara mengukur nantinya ketika kita uji formil gitu? Seberapa besar peluangnya untuk dikabulkan oleh MK? Karena memang betul-betul tidak sesuai dengan lampiran Undang-Undang 12 2011 gitu loh. Nah, mungkin itu pertanyaan singkatnya. Kembali kepada moderator. Terima kasih Fikri, terima kasih Fajar gitu. Terima kasih Mas. Langsung jawab nih. Langsung aja silakan. Iya. Jadi kan tadi udah dijelasin ya, saya aja udah ngasih tahu bahwa nggak jelas gitu bentuknya undang-undang baru atau undang-undang perubahan gitu dari Omnibus Law ini. Sehingga otomatis tidak sesuai dengan lampiran yang ada di dalam Undang-Undang 12 2011 yang kita tahu lampiran itu mengikat juga kayak gitu. Nah, kata saya juga tadi yang jadi apa ya, harus pintar gitu. Penguji itu atau pemohon uji formil itu harus pintar-pintar ngasih argumentasi kenapa sesuatu itu melanggar gitu ya. Karena tadi kan kalau kita bisa bilang Undang-Undang 12 2011 itu seluruh materinya adalah terkait dengan prosedur gitu. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai aturan yang paling bawah gitu. Perda segala macam kayak gitu kan. Jadi batasannya apa? Itu yang bagi saya membingungkan. Kalau bagi saya ya harusnya kalau misalnya teknik Omnibus Law ini nggak ada di dalam Undang-Undang 12 2011, harusnya nggak bisa dipakai dulu. Karena tadi dia bentuknya itu dia kalau kata Kelsen karena undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu bisa disebut sebagai konstitusi, maka harusnya ada prosedur dulu untuk mengubah hal tersebut agar Omnibus Law itu bisa diterapkan. Kenapa hal ini jadi penting? Gini ya teman-teman, prosedur itu kenapa penting gitu ya? Kayak gini, kita makan gitu ya, makan itu kan baik gitu ya. Kita misalnya mempunyai tujuan untuk makan dan makan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, dari jangan sampai lapar segala macam, jangan sampai sakit kayak gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau seandainya bahan makanan yang kita peroleh itu dari hasil mencuri gitu ya, itu jadi buruk juga dong otomatis kita makanannya gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya nggak ada standar gitu ya yang pasti tentang cara mendapatkan sesuatu, ya otomatis orang bisa dong pakai cara bersih atau bisa pakai cara kotor gitu. Karena nggak ada prosedur atau standarnya yang sama kayak gitu. Karena nggak ada, ya otomatis tadi semua orang bisa berlomba-lomba dengan sebebas-bebasnya kayak gitu. Nah itulah kenapa prosedur jadi penting agar bisa jadi standar semua orang tentang bagaimana mencapai sesuatu hal. Nah terkait dengan prosedur tadi, ya menurut saya harus dibatasi juga karena Undang-Undang 12 2011 tidak
menjelaskan kalau misalnya prosedur ini nggak dilaksanakan gitu ya, otomatis undang-undangnya batal. Nah, itu nggak dijelasin dalam Undang-Undang 12 2011. Menurut saya, MK harus menegaskan terkait hal tersebut. Nah, kalau menurut saya hal-hal yang fundamental gitu ya, yang harus dikritisi gitu ya, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, misalnya draft rancangan undang-undang udah ada sebelum naskah akademik gitu ya. Jadi bingung juga bagaimana mungkin pasal-pasal dari rancangan undang-undang atau draft undang-undang sudah ada sebelum dikaji dulu masalahnya apa dari undang-undang yang lama atau undang-undang yang perubahan itu gitu. Jadi menurut saya kalau naskah akademik itu baru ada setelah draftnya ada gitu ya, maka menurut saya hal itu bertentangan dengan logika berpikir gitu. Karena harusnya naskah akademik dulu, naskah akademik kan kajian dulu gitu ya. Pasal-pasal mana saja yang perlu diubah, baru dibikin pasalnya gitu. Jangan sampai pasalnya diubah dulu, baru nyari tahu nyari atau nyari legitimasi atau nyari pembenaran kenapa pasal ini jadi perlu ada gitu. Itu yang salah menurut saya. Kayak gitu. Karena otomatis kalau misalnya naskah akademiknya nggak duluan, maka kita belum tentu bisa melihat masalahnya secara keseluruhan kayak gitu. Terus juga terkait dengan masalah persetujuan kayak gitu-gitu ya. Menurut saya harusnya persetujuan itu gimana ya? Bingung juga gitu terkait persetujuan ini. Kalau persetujuan anggota DPR gitu ya nggak masuk gitu ke kantor gitu ya dalam tanda kutip ke gedung DPR gitu nggak hadir gitu ya dan cuma cukup pakai tanda tangan itu bisa atau enggak gitu. Karena kalau kata Bivitri Susantri gitu ya, justru esensi dari anggota DPR itu adalah ketika dia hadir secara langsung di dalam paripurna gitu atau di dalam pembahasan tingkat 1 atau pembahasan tingkat 2 kayak gitu. Kalau mereka nggak hadir gitu ya atau tidur segala macam gitu, gimana kita bisa menilai gitu? Apakah mereka paham atau enggak ya? Ini terbukti dari kita bisa melihat mereka nggak punya draft finalnya, jadi mereka memberikan persetujuan terhadap draft yang mana gitu. Sehingga menurut saya penting untuk memastikan bahwa harus ada syarat yang menyatakan bahwa kalau anggota DPR itu nggak datang seluruhnya di dalam sidang paripurna gitu ya, atau misalnya berapa persen gitu ya, nggak datang, ya itu harusnya nggak itu dong nggak berlaku undang-undangnya. Itu berlaku juga kan ke impeachment gitu ya, impeachment gitu. Impeachment kan harus yang hadir berapa, yang setuju dari yang hadir berapa gitu. Kalau misalnya bayangkan impeachment cuma dihadiri 3 orang, terus presiden turun gitu ya, diturunkan gitu, dimakzulkan gitu. Ya lucu aja gitu. Bayangkan 3 orang dari berapa ratus orang misalnya yang hadir bisa menjatuhkan presiden. Itu kan lucu gitu. Hanya karena alasan udah ada kok daftar absen yang bilang hadir walaupun kenyataannya secara fisik tidak hadir gitu. Sehingga menurut saya hal itu yang perlu ditegaskan lagi di dalam putusan MK terkait uji formil gitu. Itu yang dua hal yang baru saya kepikiran. Kayak gitu. Dabi. Oke. Terima kasih Fajar atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Firman Hakim. Dia nggak bisa open mic, jadi dia pertanyaannya adalah dari sisi pemateri, apakah pemateri tidak sepakat hanya pada metode omnibus yang diterapkan ini, atau sebenarnya menolak undang-undang cipta kerjanya gitu, secara substansial ataupun secara prosedural dan sebagainya? Oke, jadi gini, bagi saya anak hukum, saya punya 2 stand terkait dengan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk Omnibus Law, bagi saya, karena tadi ya, seperti yang saya bilang, hukum itu persoalan tafsir, sehingga nggak ada yang mutlak benar. Tapi bagi saya, Omnibus Law ini merugikan kepentingan saya sebagai anak hukum. Kenapa? Karena itu menyebabkan kita sebagai anak hukum semakin sulit untuk mencari pasal mana yang berlaku dan mana yang tidak gitu. Memastikan ketentuan mana yang berlaku dan ketentuan mana yang tidak. Saking baiknya yang harus kita baca kayak gitu. Jadi yang tadinya kita mungkin perlu baca berapa menit, misalnya sejam gitu, ya kita bisa baca bisa jadi berapa puluh jam untuk mencari tahu tentang ketentuan tertentu di dalam Omnibus Law gitu. Bayangkan kalau Omnibus Law ini udah ada satu, akan ada kemungkinan Omnibus Law lainnya yang menyulitkan apalagi masyarakat awam gitu. Anak hukum aja kesulitan gitu ya. Kita nggak hafal, anak hukum tuh nggak ada yang hafal undang-undang gitu.
mungkin orang-orang yang paling pintar aja kali yang hafal undang-undang kayak gitu. Undang-undang dasar ini saya harus akui nggak seluruhnya hafal gitu ya, pasal-pasalnya gitu. Cuman tahu pasal ini, ketentuan ini ada di mana, tapi nggak hafal seluruh kata-katanya gimana gitu, masing-masing kata-katanya gitu. Itulah yang, karena perspektif anak hukum itu yang penting logikanya gitu kan, logika berpikirnya. Nah gitu, jadi Omnibus Law sangat merugikan anak hukum bagi saya. Walaupun kata Bang Hotman ya itu menguntungkan juga karena ya semakin sulit suatu permasalahan kan semakin besar bayarannya gitu ya. Tapi bagi saya permasalahan finansial gitu ya jangan jadi keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dong gitu ya. Masyarakat dirugikan kok lo seneng gitu ya. Nah gitu. Nah terkait Undang-Undang Cipta Kerja seperti yang saya bilang, karena draftnya saja baru kemarin bilang gitu ya 812 halaman gitu ya, yang pasti gitu. Saya belum baca keseluruhan gitu. Jadi saya bisa bilang apakah saya menolak atau enggak? Saya jujur menolak. Kenapa menolaknya? Menolaknya bukan berarti saya tidak tahu ada pasal-pasal yang positif gitu ya. Tapi ada pasal-pasal yang negatif gitu. Jadi gini, teman-teman jangan pakai logika kayak gini. Karena ada pasal positif, ya udah nggak apa-apa berlaku aja walaupun ada pasal yang negatif. Justru karena ada pasal yang negatif, hak konstitusional orang sangat mungkin dirugikan kayak gitu. Karena hak konstitusional orang sangat mungkin dirugikan dengan adanya beberapa pasal yang negatif gitu. Maka kita harus merundingkan pasal-pasal negatif itu harus ada atau enggak gitu. Apakah kita bisa hanya mempertahankan pasal-pasal yang positifnya atau enggak dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut kayak gitu. Karena kalau misalnya enggak diperhatikan kayak gitu, ya otomatis enggak bakal ada dong gitu ya penolakan gitu ya. Oh ya positif semua gitu. Tadi makanya di negara common law pun masyarakat sipil menolak, hakim pun menyatakan inkonstitusional. Kenapa? Karena disebutnya ada pasal-pasal sempalan gitu, yang dia diselipkan. Sebenarnya nggak kalau di common law itu dibilangnya dia nggak terkait banget dengan substansi suatu undang-undang gitu, tapi diselipkan agar bisa disahin agar dia seakan-akan jadi positif karena terlihat pasal-pasal lainnya positif gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Jangan sampai pasal-pasal negatif yang segelintir itu disepelekan kayak gitu. Gitu sih. Terima kasih Fajar. Kemudian ini ada materi dari Mas Jaya Simatupang. Mungkin boleh unmute Mas untuk menyampaikan secara langsung gitu pada kira para peserta dan audiens mengenai pandangan Mas soal asas dalam pembentukan undang-undang. Pada Mas Jaya mungkin boleh dipersilakan untuk unmute. Atau Fajar boleh cek kolom komentar, Fajar ada materi dari ini gitu. Beliau mengatakan bahwa dalam pembentukan undang-undang itu ada dua asas utama yang harus diperhatikan. Yang pertama asas filosofis, kedua asas sosiologis, ketiga asas yuridis. Apakah undang-undang ini sudah memenuhi landasan sosiologis? Bagaimana harapan masyarakat Indonesia secara fundamental terhadap salah satu aturan dibentuk? Asas yuridisnya apakah bertentangan atau tidak, dan kemudian asas-asas lainnya. Berkaitan dengan ini, Fajar, ada pertanyaan yang menarik gitu. Tadi kan Fajar udah jelasin mengenai Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebenarnya permasalahan utama masyarakat banyak menolak ini karena kita merasa ada prosedur yang terlanggar kan, ada kurangnya partisipasi, ada keterbukaan informasi, ketidakjelasan rumusan, mana yang disahkan dan mana yang sebenarnya dibagikan kepada masyarakat seperti itu. Menurut Fajar, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa kita ujikan kepada Undang-Undang 1211 yang memuat aspek prosedural? Karena kita memahami walaupun Undang-Undang kedudukan sejajar setara hierarkis, tapi kan ada asas lex specialis dalam antar undang-undang tersebut. Begitu. Iya, ya tadi sebenarnya bukan karena asas lex spesialisnya itu bisa dibatalkan gitu ya, tapi karena bisa dikatakan Undang-Undang 12 2011 itu adalah undang-undang bukan undang-undang original. Undang-undang yang sifatnya bukan original, apa sih namanya? Saya lupa, tapi istilahnya itu dia adalah delegasi langsung dari Undang-Undang Dasar. Karena dia delegasi langsung dari Undang-Undang Dasar gitu ya. Dia bisa kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar konstitusi Undang-Undang organik, Undang-Undang organik.
undang-undang organik. Jadi undang-undang organik itu kalau kata Prof. Susi itu bisa kita sebut sebagai konstitusi selain undang-undang dasar kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya itu dilanggar, ya harusnya batal dong kayak gitu kan. Tapi tadi karena undang-undang 12 2011-nya aja tidak jelas gitu ya tentang standar prosedur yang mana aja yang bisa membatalkan hal tersebut. Nah, inilah yang harus dispesifikan lagi oleh Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Nah, tadi terkait juga dengan persetujuan naskah yang belum final gitu. Bagi saya itu juga harusnya jadi dasar MK untuk membatalkan atau menyatakan bahwa Omnibus Law ini pembentukannya dibuat secara tidak memenuhi prosedur gitu. Karena bayangkan gitu ya, bagaimana mungkin anggota DPR belum baca gitu ya naskah akhirnya gitu. Itu bahkan maksudnya mereka bilang kita harus baca gitu ya. Kita yang nggak menetapkan atau nggak mensetujui aja kita harus baca gitu. Kenapa mereka nggak baca gitu? Kenapa mereka aja belum nerima gitu? Itu nggak masuk akal gitu ya. Bagaimana mungkin mereka mensetujui apa yang mereka tidak ketahui gitu? Itu yang bagi saya aneh gitu, dan itu yang bagi saya juga melanggar prosedur. Nah, tadi terkait dengan asas sosiologisnya, ya betul. Memang aspirasi masyarakat pengen mengubah undang-undang ketenagakerjaan yang lama, tapi ternyata perubahannya nggak sesuai gitu oleh pendapat buruh. Jadi ya harusnya bukan karena ada aspirasi masyarakat bahwa pengen undang-undang ketenagakerjaan diubah otomatis pemerintah buat sendiri gitu ya, tapi harus juga melibatkan mereka yang pengen perubahan itu ada kayak gitu. Jangan sampai perubahannya malah makin jelek gitu. Gitu sih menurut saya. Kemudian Fajar ada pertanyaan dari Thomas Sugara. Mungkin Mas boleh open mic aja untuk menyampaikan langsung, Mas Thomas. Sepertinya agak malu-malu pesertanya Fajar ya. Pertanyaannya nih izin meminta pendapatnya terkait dengan judicial review terhadap undang-undang yang beberapa hari diajukan ke MK ketika undang-undang itu belum diberikan nomor. Ini kan jadi tren juga ya, jadi perdebatan di antara kita sivitas akademika ataupun ahli hukum gitu. Mungkin di sini nanti ada Mas Febri juga atau Mas Joshua Collins yang pernah JR langsung untuk menjawab dan menjelaskan alasan serta bagaimana pertimbangan hakim untuk menjawab hal itu. Tapi dari sisi Fajar gimana pendapatnya? Oke. Jadi kita harus tahu implikasi penomoran itu ada di mana. Jadi penomoran itu setahu saya ya ada di bagian, saya lupa antara pengesahan atau pengundangan kayak gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita menguji gitu ya draft yang belum ada nomornya, bagi saya gitu itu kita nggak tahu apakah draft itu yang tadi draftnya final atau enggak kayak gitu. Maksudnya atau segampang-gampangnya kita bisa bilang kalau belum punya nomor apakah dia berlaku, ya menurut saya nggak berlaku dong, karena bagaimana mungkin undang-undang tidak dinomorkan terlebih dahulu sebelum diundangkan kayak gitu kan. Jadi kita harus sadar bahwa undang-undang itu baru berlaku ketika dia diundangkan atau jika seandainya ketentuan penutup mengatur hal yang lain selain dari tanggal pengundangan suatu undang-undang kayak gitu. Jadi intinya pada dasarnya secara umum undang-undang itu berlaku sejak tanggal diundangkan. Tapi bagaimana mungkin kita menguji gitu ya suatu undang-undang yang bahkan belum berlaku kayak gitu. Nah, ya ada sih berbagai macam pendapat, kayak misalnya Pak Jimli bilang bisa dong harusnya judicial preview gitu ya, judicial preview di MK karena walaupun undang-undangnya belum belum berlaku tapi dia udah disetujui gitu, sehingga secara material ya ya pasti undang-undangnya berlaku kayak gitu. Tapi kan kita menemukan case-case yang ternyata secara konkret gak segampang itu gitu. Kita bisa menemukan bahwa kayak undang-undang Cipta Kerja ini bahkan sebelum diundangkan kita nggak tahu draft yang finalnya yang mana gitu. Kalau seandainya gitu ya, teman-teman harus baca lagi bedanya draft undang-undang Cipta Kerja yang 905 halaman dengan undang-undang yang draft yang 800 halaman. Itu ada beberapa, bahkan bisa dikatakan banyak banget yang berubah gitu ketentuannya. Kayak misalnya ketentuan pesangon gitu. Ketentuan pesangon itu yang tadinya di dalam undang-undang ketenagakerjaan dibilangnya pesangon itu dikasih paling sedikit, terus di draft 900 halaman itu disebutnya paling banyak. Ternyata di draft yang baru gitu ya, yang 800 halaman, frasa paling baiknya tuh dihapuskan gitu. Jadi kita kalau misalnya kita mengajukan JR terus alat buktinya adalah draft yang 900 halaman, ya itu bisa dikatakan obscure gitu.
Itu yang menjadi kekhawatiran kalau seandainya pengujian itu dilaksanakan sebelum adanya pengundangan yang termasuk di dalamnya ada penomoran itu gitu. Bagi saya kayak gitu. Baik, selanjutnya Mas Joshua mau menambahkan juga nih opininya berkaitan dengan pengajuan JR terhadap undang-undang yang belum dinomorkan. Kepada Mas Joshua dipersilakan untuk open mic. Ya, sebenarnya kalau ditanya bisa apa tidak, jawabannya bisa. Kalau mau lihat spesifiknya ada di hukum online tulisannya waktu itu wawancara hukum online dengan Pak Fajar Laksono. Kenapa? Intinya tuh bisa sepanjang nomornya itu keluar sebelum sidang perbaikan permohonan, gitu ya. Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika pemerintah dan DPR itu sudah sepakat, maka secara material undang-undang itu sudah ada, gitu ya. Kenapa menunggu nomor itu kan tinggal formilnya saja. Nah, sebenarnya di situ kuncinya adalah bagaimana pemohon itu bisa menjamin di sidang perbaikan permohonan nanti sudah ada nomornya, dan itu lagi-lagi strateginya adalah menghitung 30 hari sebagaimana di Undang-Undang Dasar. Jadi kita harus pandai-pandai menghitung supaya sidang perbaikan permohonan itu hadir setelah 30 hari, karena Undang-Undang Dasar sudah mewajibkan 30 hari keluar nomor. Nah, kalau ditanya dan ini sebenarnya praktek ini sudah banyak dilakukan gitu ya, di Undang-Undang MD 3 juga kemarin seperti ini gitu, dimajukan JR sebelum nomornya keluar. Dan masalah draftnya berubah, menurut saya itu bukan salah judicial review, tetapi salah di legislasi. Kenapa bisa terjadi perubahan draft setelah diketok? Menurut saya di situ salahnya, bukan salah ke JR-nya. Dan ini menurut saya harus menjadi concern kita bersama gitu. Kenapa bisa berubah draftnya setelah diketok gitu? Ini legal issue yang sangat kritis, krusial menurut saya. Tetapi apakah ini bijak apa tidak, saya pikir itu kembali ke kita semua gitu untuk menyikapi itu. Tetapi secara legal, dari opini pendapat saya, yaitu dimungkinkan gitu sepanjang sebelum perbaikan permohonan itu sudah keluar nomor aturannya gitu. Karena yang namanya merugikan konstitusional itu tidak harus sudah terjadi, tetapi bisa potensial gitu. Ketika saya dulu Undang-Undang MD 3 belum keluar nomornya, majuin JR karena alasannya potensial gitu. Alasan potensial pasal yang di dalam draft itu bisa merugikan khususnya saya gitu. Jadi saya pikir secara legal bisa-bisa aja sih. Itu pendapat saya. Terima kasih Mas Moderator. Terima kasih Mas Joshua atas jawabannya. Mungkin Mas Thomas Sugara selaku yang menanyakan udah resen, silakan dulu Mas. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Halo, Fajar, Abi. Ya. Sebelumnya saya sudah memperhatikan ya kalau soal untuk mengenai penomoran tadi, saya berterima kasih sekali kepada Fajar, pada Bang Joshua juga sudah memberikan penerangan kepada saya. Terus jika diperkenankan untuk bertanya, boleh nggak nih, Bi? Boleh, silakan. Ini kan udah sharing diskusi gitu. Kita jam 9 lewat lah, nggak apa-apa. Tuh, Bi, ada yang nanya tuh, Bi. Oh iya. Gimana? Silakan. Oh ya, saya kemarin itu ditanya gitu ya oleh beberapa presiden BEM gitu di Lampung dan juga kawan-kawan yang lain, apakah kemudian dimungkinkan ya seperti itu jika aliansi BEM seluruh Indonesia itu menjadi pemohon di dalam melakukan pengujian JR gitu ya di MK gitu. Jadi apakah kemudian mahasiswa seperti itu dimungkinkan menjadi pemohon dalam hal ini, tapi fokusnya adalah aliansi BEM seluruh Indonesia seperti itu. Kemarin dimintakan pendapat seperti itu, mungkin bisa dimintakan pendapat kepada Fajar juga dan juga Bang Joshua atau yang lain gitu. Langsung aja Fajar berkaitan dengan legal standing. Jadi teman-teman seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Bang Joshua bahwa betul MK menegaskan bahwa pengujian itu tidak orang yang punya legal standing untuk menguji itu bukan cuma orang yang udah dilanggar gitu ya hak konstitusionalnya oleh suatu undang-undang, tapi juga berpotensi kayak gitu. Nah,
menurut saya mahasiswa juga punya sebenarnya legal standing. Kenapa? Karena dia ada apa ya? Dia kan kemungkinan besar ke depannya kerja dong. Bukan kemungkinan lagi, pasti gitu ya, kerja gitu. Mereka sangat mungkin jadi buruh, jadi ya pasti jadi tenaga kerja gitu. Ya jadi otomatis bisa dikatakan secara potensial hak konstitusional mereka sangat potensial untuk dirugikan gitu. Kalau misalnya ditanya ya bisa kayak gitu. Tapi yang harus jadi apa menurut saya perhatian adalah betul bahwa mereka punya legal standing, tapi menurut saya perlu ada kuasa hukum yang paham betul mengenai hal ini sehingga ada ya logika hukum kan nggak bisa dipelajari secara singkat gitu kan. Bisa jadi orang-orang yang ada di aliansi BEM itu misalnya nggak ada orang hukumnya gitu. Nah khawatirnya kalau misalnya nggak ada orang hukumnya itu nggak disetujui atau nggak dikabulkan MK gitu. Khawatirnya mereka udah capek-capek nggak disetujui. Tapi kita juga ada presiden baik gitu di MK. Di MK itu ada orang-orang yang nggak punya kuasa hukum tapi berhasil gitu ya dikabulkan permohonannya. Kayak yang ada di postingan MK gitu, bahkan hari ini Satpam gitu. Itu bahkan dia berhasil untuk menguji gitu suatu undang-undang dan dikabulkan permohonannya. Kasus lain misalnya kalau nggak salah tuh tukang gigi atau apa gitu ya, itu berhasil juga tanpa kuasa hukum gitu. Jadi banyak presiden-presiden yang sebenarnya membuktikan bahwa tanpa kuasa hukum pun bisa, tapi presiden itu nggak selalu memperlihatkan bahwa semuanya berhasil gitu. Makanya menurut saya kalau misalnya mau ya tetap harus ada kuasa hukum yang kompeten terkait dengan ketatanegaraan dan bisa membangun argumen agar permohonan ini bisa dikabulkan kayak gitu. Terima kasih Fajar. Selanjutnya dari Bang Satria Imam Nugraha, ini udah resen dari tadi. Dipersilakan Bang untuk di-unmute. Ya Mas Fajar, maaf mau nanya lagi nih Mas. Terkait masalah kapan ketika kita ini mau buat undang-undang baru menggantikan undang-undang lama. Kan tadi ada salah satu materi yang menarik nih Mas katakan adalah ketika 50% substansinya berubah. Berbicara materi substansi yang berubah itu, materi dipandang secara kualitas atau kuantitinya, bisa kuantiti pasalnya 50% berubah, atau bicara kualitas dari segi kualitas substansinya, misalnya kayak ternyata nggak nyampe 50%, ternyata jantung pasalnya ini menurut berubah loh. Ini kita nyiptain undang-undang baru. Kalau perspektif Mas sendiri gimana sih? Tadi kan kalau saya tangkap ini agak sedikit masih sedikit bimbang saya dalam memahami ini. Materinya itu materi secara kuantitas dipandang pasal per pasalnya aja kah, atau secara kualitas? Dalam arti ternyata nggak nyampe 50% pasal per pasal, tapi ada pasal yang inti nih harus diubah karena pasal jantung undang-undang. Ini harus diubah semuanya. Harus diubah undang-undang baru. Pandangan Mas gimana sih terkait menanggapi isu dalam Undang-Undang 12 2011 ini terkait pembentukan perundang-undangan? Terima kasih. Bagus pertanyaannya, bahkan menurut saya pertanyaannya udah menjawab sendiri pertanyaan itu. Jadi ya betul, jadi ada dua. Jadi kalau misalnya 50% pasal gitu ya, secara formal gitu, pasalnya lebih dari 50%, misalnya dari 100 ada 51 pasal yang berubah, ya harus dibuat undang-undang baru. Atau yang kedua tadi, kalau misalnya jadi ditegaskan gitu di dalam Undang-Undang 12 2011, saya liatin pasalnya gitu ya, di dalam lampiran tepatnya. Lampiran itu bilang bahwa jadi bukan cuma materi gitu ya, kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan Fajar. Jadi bukan cuma materi peraturan perundang-undangan lebih dari 50%, tapi disebutkan juga esensinya berubah. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya pasal jantungnya berubah gitu ya, walaupun kita bisa bilang pasal jantung itu yang mana ya, memang bakal bakal gak jelas gitu, tapi nanti MK bakal menelisik sendiri dan kita bisa mengajukan argumen tersendiri kenapa itu jadi pasal jantung kayak gitu, atau jadi pasal yang mengikat dari pasal-pasal lain. Tapi pasal jantung itulah yang menjadi esensi suatu undang-undang. Sehingga kalau misalnya itu berubah atau dihapus, maka otomatis dia berubah gitu, seluruhnya gitu. Maka harusnya dibuatnya undang-undang baru, bukan undang-undang perubahan kayak gitu sih. Gitu Bang Kasatria, jadi betul dua-duanya gitu, bisa menjadi undang-undang baru seharusnya kayak gitu. Oke Mas, makasih Mas Fajar atas jawabannya.
Ya, Esensi itu berbicara tentang apakah juga meliputi pasal jantung itu ya Mas ya? iya betul. Pasal jantung meliputi juga esensi itu. Oke. Ya gimana Bi? Lagi? Nah, untuk teman-teman juga karena ini bentuknya sharing sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa punya pengetahuan gitu, kalian juga boleh langsung jawab aja gitu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh audiens-audiens lainnya. Kemudian ada pertanyaan lagi kah teman-teman semua berkaitan dengan penerapan omnibus dalam Cipta Kerja ini? Ya. Oh iya, berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Rangga atau orang lainnya yang berkaitan dengan substansi, itu bagaimana ya Fajar? Enak yang menjawabnya. Ada bertanya mengenai apa ada urgensi kah perlu pidana dalam ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja seperti itu. Kalau dari Fajar bagaimana menanggapinya? Kalau pidana gitu ya, menurut saya seharusnya yang harus dilindungi itu adalah kepentingan dari pekerja. Jadi kan kita tuh kalau nggak salah dihapuskan gitu ya. Jadi yang lucunya adalah logika Bu Ida Fauzia gitu. Saya nggak tahu apakah pernyataan beliau serius atau enggak, tapi kita perlu refleksi gitu terkait dengan pernyataan beliau. Beliau bilang bahwa kenapa di draft yang 905 halaman itu diubah gitu ya ketentuannya pesangon itu jadi paling banyak bukan paling sedikit, karena ya supaya perusahaan itu pasti membayar segitu gitu. Nggak ngasih harapan palsu ke pekerja. Itu yang menurut saya jadi cukup aneh kayak gitu. Menurut saya ya kayak gitu. Tapi ya itu kan perspektif beliau. Beliau pasti punya niat baik dari hal tersebut. Tapi tetap saja menurut saya harusnya itu bukan solusinya bukan demikian gitu. Walaupun ternyata di dalam draft yang baru ketentuan paling baik itu udah nggak ada lagi. Harusnya adalah ada ketentuan pidana yang justru menyebabkan perusahaan itu jadi takut untuk merugikan pekerja. Jangan sampai kalau misalnya pekerja misalnya udah bekerja sekeras-kerasnya gitu ya, capek-capeknya gitu, perusahaan bisa mecat mereka dengan seenaknya gitu. Itu yang kita khawatirkan dan jangan sampai seperti itu. Makanya ketentuan pidana seharusnya diperketat di bagian kepada pengusaha gitu. Tapi kan itu jadi bertentangan juga terhadap kepentingan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menginginkan perusahaan itu banyak masuk. Kalau misalnya ketentuan pidana banyak melindungi tenaga kerja dan banyak merugikan perusahaan, ya justru bisa jadi perusahaan nggak mau masuk kayak gitu. Itu yang harus dipertimbangkan gitu ya. Kenapa undang-undang pidananya diperbanyak untuk pekerja atau pidananya diperbanyak untuk perusahaan gitu. Itu tergantung perspektif masing-masing. Kita nggak bisa bilang Bu Ida salah atau Bu Ida benar gitu ya sepenuhnya gitu. Itu tergantung kepada perspektif kita lagi masing-masing. Kayak gitu sih menurut saya. Terima kasih Fajar atas jawaban dan pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Tuh, cukup. Takutnya ambisi kemalaman, ya nggak tahu deh, teman-teman. Ada yang ingin beri pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada lagi, kita lanjut ke sesi foto aja untuk dokumentasi. Selanjutnya pengumuman siapa best partisipannya. Mungkin nggak ada beneran ya? Nggak ada. Saya ingin menambahkan aja. Oh ada. Siapa ini Mas Gazi Ahmad? Ya dipersilakan Mas. Izin tadi sudah saya chat Bang, ini takut terputus jaringannya karena kurang bagus jaringannya. Oh iya, kenapa? Jadi saya apa? cari dulu. Saya udah di chat. Oh iya. Gazi. Tuh, jangan-jangan boleh dikurung ulang aja ya Mas Gazi ya? Kayaknya tenggelam. Iya sepertinya tenggelam di atas, nggak ada. Tenggelam nih takutnya. Atau bisa disampaikan langsung mungkin? Mas Gazi? Halo? Gazi. Sudah itu Bang, coba dicek Bang, sudah Bang. Okay. Takutnya tenggelam Mas. Ya, udah dikirim ulang, Oh, udah dikirim ulang, oke. Apa katanya? Jadi gini pertanyaannya. Izin bertanya. Pertanyaan saya mewakili mahasiswa hukum yang menurut saya masih awam terkait ilmu perundang-undangan. Bagaimana cara melihat atau menafsirkan rancangan undang-undang secara detail
poin-poin apa sajakah yang harus diperhatikan untuk kita dapat memahami setidaknya seperti pandangan-pandangan Bang Fajar yang dapat kemukakan sekarang ini. Karena bukan tidak mungkin rancangan undang-undang yang akan datang akan sangat sulit dipahami seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih. Nah, itu pertanyaan bagus banget gitu ya. Karena ya ini yang harus dipahami oleh anak hukum gitu. Karena anak hukum aja kadang-kadang nggak bisa membedakan norma sama nggak norma segala macam gitu ya. Nah, jadi apa yang harus diperhatikan teman-teman menurut saya, kita semua harus banyak baca, itu pasti. Terus banyak baca kasus. Jadi baca buku nggak cukup kalau nggak baca kasus gitu. Terus juga perundang-undangan itu harus baca detail Undang-Undang 12 2011. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak baca detail Undang-Undang 12 2011, kalian nggak bakal tahu. Bahkan kita kan selalu dibingungkan ya bedanya pengesahan sama persetujuan apa gitu. Persetujuan sama pengesahan media selalu bilang pengesahan gitu di DPR, padahal itu bukan pengesahan gitu kan. Beda kayak gitu. Nah, jadi penting untuk dibaca kayak gitu ya. Misalnya ini baca buku Van der Vlies gitu tentang perancangan perundang-undangan, bukunya Prof. Jimli, bukunya Prof. Maria, itu bagi saya perlu dibaca detail gitu ya, terkait ilmu perundang-undangan tersebut. Karena kalau misalnya nggak baca hal tersebut, bisa jadi orang hukum yang nggak fokus ke ilmu perundang-undangan, nggak paham betul terkait masalah-masalah yang tadi udah disebutkan gitu. Dan kita memang betul punya spesialisasi masing-masing, tapi menurut saya ilmu perundang-undangan itu adalah sesuatu yang dasar. Sehingga kalau misalnya kita nggak tahu, ya kita bisa dikatakan orang yang udah berpraktik di DPR gitu ya, sementara kita anak hukum, mereka bukan anak hukum gitu, tapi udah berpraktik di DPR bilang, Anda saja nggak tahu gitu ya prosesnya gitu. Itu dia yang kenapa, itu dia yang jadi alasan kenapa kita harus banyak baca Undang-Undang 12 2011-nya dan juga Undang-Undang perubahannya, sekaligus baca-baca buku yang mengulas hal tersebut, mengulas tentang ilmu perundang-undangan. Karena bagi saya nggak ada solusi lain. Jujur saya kenapa saya bisa menganalisis demikian kayak gitu, karena saya skripsinya tentang ilmu perundang-undangan dan saya otomatis baca banyak tentang ilmu perundang-undangan kayak gitu. Gitu sih kalau bagi saya ya. Baik, terima kasih Bang. Cukup menjawab mewakili teman-teman saya yang ada di sini. Terima kasih Bang. Terima kasih, Gazi. Selanjutnya dari Mas Riki, udah raise hand. Mas Riki dipersilakan untuk menanyakan atau menyampaikan pertanyaannya. Masih belum di-unmute, Mas? Ya. Masih belum di-unmute. Coba dicek lagi. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, andai kata pemerintah masih ngotot terhadap Undang-Undang Omnibus Law, sementara buruh murka terhadap penghapusan JKK. Bagaimana tanggapan Kakak apabila zakat infak sedekah menjadi solusi atas pembayaran JKK tersebut? Bukan perusahaan yang menanggungnya, tapi pemerintah yang bersumber dari dana ZIS tersebut. Bagaimana tanggapan Kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Fajar. Dengan bukan hanya terkait hal tersebut, tapi terkait dengan seluruh materi gitu ya, yang dipermasalahkan oleh buruh dan dipermasalahkan oleh seluruh pihak, bukan hanya buruh dan sebagainya gitu, tapi intinya semua pihak yang mempermasalahkan pasal-pasal lain, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kalau misalnya kita tidak nguji ke MK, kalau kita hanya menyerahkan itu kepada DPR atau DPR dan Presiden untuk membuat undang-undang baru atau undang-undang perubahan terkait Omnibus Law, atau kita menyerahkan hanya kepada Presiden untuk membuat Perpu, ya kita otomatis bisa kita bilang bahwa kita nggak punya kepastian tentang itu bisa dibatalkan atau enggak. Tapi kalau penguncian itu pun memang nggak pasti juga, tapi setidaknya kita berusaha. Nah, terkait dengan yang tadi permasalahan zakat ya, bagi saya sih itu menarik juga karena bukan perusahaan yang membayar, tapi justru pemerintah dengan uang rakyat gitu ya, bisa dikatakan kayak gitu, dana zakat dari masyarakat yang membayar gitu. Jadi kayak aneh juga kenapa duit kita pakai gitu. Jadi ya menurut saya sih harusnya tetap di perusahaan ya, tapi ya bagi itu tergantung lagi niat pemerintah ya, karena niat pemerintah kan dalam tanda kutip secara karena dia pengen ke investasi, karena investasi ya maka pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar perusahaan masuk gitu.
ke Indonesia. Kalau perusahaan semakin baik tanggungannya, ya otomatis perusahaan nggak mau masuk ke Indonesia. Itu yang jadi masalah, Mas. Gitu. Kenapa pemerintah membuat ketentuan-ketentuan seperti itu, gitu sih. Itu, Mas. Kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih Mas Riki atas pertanyaannya. Oke, Fajar, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman sebelum kita tutup acara hari ini. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Siapa itu? Yusuf Consuelo, Kak. Mohon maaf untuk sebelumnya nggak bisa on kamera karena lagi bermasalah kameranya, Kak. Oh iya, silakan. Jadi gini, Kak. Terkait dengan akhir-akhir ini kan banyak banget nih ahli-ahli atau orang-orang yang di DPR atau pemerintah itu mengatakan bahwasannya ketika tidak adanya ketidaksetujuan daripada pembuatan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, suruh aja JR KMK. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika kita terlalu menggantungkan nasib peraturan perundang-undangan ini di MK, apakah itu benar-benar sudah menyelesaikan titik daripada kegelisahan atau penderogasian hak daripada masyarakat atau seperti apa ya, Kak? Soalnya kan karena banyak banget nih, karena apa-apa sekarang JR aja KMK, itu gimana, Kak, pendapat Kakak? Terima kasih. Halo, Fajar. Halo. Ya. Ada suara? Ada? Ada, silakan. Iya. Kalau menurut saya, kalau ada yang bilang ahli itu ya, atau dosen, beberapa dosen yang ada yang bilang, MK tuh jadi kayak seakan tong sampah gitu ya. Karena semuanya ya udah bilang aja, silakan aja ke MK gitu. Tapi kita harus sadar gitu. Pemerintah dengan sebegitu banyaknya aparatur yang dia miliki, DPR dengan banyaknya tenaga yang dia miliki juga, tenaga perancangan segala macam, kenapa mereka nggak membuat undang-undang yang bagus dulu gitu? Kenapa harus akhirnya, atau kenapa mereka nggak mengakomodasi semua aspirasi dulu baru menyetujui suatu undang-undang gitu ya? Nah, bagi saya, ketika MK bahkan tenaganya terbatas, hakimnya cuma 9 gitu ya, itu nggak kebayang. Bagi saya, hakim cuma 9, kerja berapa belas tahun, nganalisis kayak buat disertasi gitu ya, capek banget pasti gitu, kayak buat skripsi gitu. Karena pasti dia harus setiap hari mencari bahan gitu, walaupun ada tenaga-tenaga ahli juga di belakangnya kayak gitu, ada staffnya di belakangnya. Tapi ya tadi gitu, ketika DPR dan Presiden selalu bilang demikian, ya memang itu niscaya gitu ya, pengujian di MK itu selalu niscaya gitu. Karena DPR dan Presiden udah buat undang-undang sebaik apapun, mungkin aja orang merasa terugikan. Tapi ketika Presiden dan DPR tidak punya niat baik untuk mengakomodasi banyak aspirasi, ya, dan juga akhirnya membuat undang-undang yang tidak disepakati oleh banyak pihak, maka otomatis itu jadi presiden buruk, bahwa bagi Presiden dan DPR, ya karena itu kewenangan eksklusif mereka, ya terserah mereka dong buat atau enggak suatu undang-undang kayak gitu kan. Jadi ya bagi saya presiden buruk tersebut harus kita akhiri gitu. Sama seperti draft yang belum final di persetujuan itu harus kita akhiri juga, presiden buruk seperti itu. Sehingga ya bagi saya harusnya Presiden dan DPR sebelum bilang demikian atau sebelum menyetujui suatu undang-undang yang bermasalah, ya harusnya mereka menyelesaikan masalah dulu, menyelesaikan masalah dari suatu undang-undang tersebut atau suatu rancangan undang-undang tersebut agar disetujui oleh banyak pihak kayak gitu sih. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih, Yosua. Ada lagi pertanyaan mungkin atau bahan diskusi yang belum sempat tersampaikan sebelumnya dari teman-teman semua? Cukup ya kayaknya. Atau ada lagi? Tadi ada kayaknya yang mau tanya lagi. Belum ada lagi ya? Mungkin bisa ini dulu ya, kalau nggak ada lagi kita masuk ke sesi foto ya? Sesi foto dulu sebelum kesimpulan, nanti penutup. Sesi foto dulu, mungkin teman-teman semua boleh nyalain kameranya untuk dokumentasi.
Bapak-bapak atau ibu-ibu dan rekan-rekan semua boleh menyalakan kameranya untuk kita jadikan bahan dokumentasi di Instagram galabi.co. Oke, lanjut ya. Yang pertama, halaman pertama, senyum. Sebentar. Saya juga udah nyalain sih. 1, 2, 3. Sebentar, kita coba pindahin dulu. Halaman selanjutnya boleh dinyalain mungkin Mbak Vista, Mbak Zulfikar, Sylvia, Edon, Devi, Mbak Elsa, Roberto, Ruben, Mas Maulana Hasanuddin, Rara, Pamuji, Muhammad Habil, boleh dinyalain kameranya? Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya satu halaman terakhir, mungkin Mbak Weni atau Ica Tamara atau Mas Faradian dan lainnya di layar terakhir yang belum ada kamera sama sekali, mau dinyalain? Kita screenshot aja kali ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua atas partisipasinya dalam webinar ini. Selanjutnya adalah kesimpulan dari mungkin Fajar dulu closing statement nanti sebelum saya simpulkan terakhir. Ada nggak Fajar closing statement berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya. Oke, teman-teman terima kasih banyak udah memperhatikan materi ini dan bagi saya ketika saya menyampaikan materi ini sudah cukup banyak bisa menyampaikan kegelisahan saya di diskursus publik yang terlalu banyak mendiskusikan hanya substansi tanpa melihat bahwa perancangan yang bentuknya seperti Omnibus Law ini juga bermasalah gitu. Terus juga bagi saya minta maaf juga kepada teman-teman karena saya menetapkan jadwal gitu ya hari Rabu ini ketika ada Mata Najwa juga gitu. Itu yang saya nggak tahu apakah Mata Najwa hari ini sebagus apa tapi saya berharap betul materi dari saya cukup baik sehingga ketika teman-teman melihat ini dibandingkan Mata Najwa, teman-teman lebih banyak ilmunya gitu di sini gitu. Saya berharapnya demikian. Semoga ya kayak gitu. Dan yang terakhir teman-teman bahwa bagi saya Omnibus Law ini suatu bentuk rancangan undang-undang atau bentuk undang-undang yang problematik. Dia bisa jadi cukup baik ketika hanya mengubah sedikit undang-undang gitu ya. Tapi dia sangat problematik ketika banyak mengubah undang-undang. Bahkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencapai 79 undang-undang kayak gitu. Itu menyebabkan ketidakpastian hukum terkait pasal-pasal mana saja yang masih berlaku, pasal-pasal mana saja yang tidak berlaku, pasal jantungnya yang mana, atau apakah betul hal itu menyebabkan harmonisasi atau justru menyebabkan tumbang tindih dan segala macamnya. Itulah problematika dari Omnibus Law, teknik Omnibus Law gitu, bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga bagi saya ketika kedepannya ada bentuk Omnibus Law lainnya di dalam rancangan undang-undang, bagi saya hal tersebut cukup bagi saya untuk menolak karena bentuknya yang bagi saya tetap tidak baik gitu ya secara teknik perancangan perundang-undangan. Demikian. Terima kasih banyak Fajar atas penyampaian materinya. Mungkin sedikit kesimpulan dari moderator. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya hingga akhir. Di antaranya kesimpulannya adalah bahwa Omnibus Law ini pembentukan dan proseduralnya di Indonesia masih belum mendapatkan kejelasan rumusan antara apakah dia tergolong sebagai undang-undang baru, undang-undang perubahan, atau bentuk undang-undang lain yang belum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga terdapat problematika juga dalam implikasinya, di mana akan terdapat kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum, kekosongan, atau kerumitan yang akan timbul dari pembacaan undang-undang itu sendiri untuk kita anak hukum pelajari. Selanjutnya adalah yang bisa kita lakukan, langkahnya itu ada 3 yang mungkin ya Fajar. Pertama, kita bergantung kepada Mahkamah Konstitusi melalui gugatan atau melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang harus diperhatikan adalah apakah nantinya setelah undang-undang ini dibatalkan yang berlaku undang-undang lama, mengingat bahwa MK juga berposisi sebagai positif legislator, atau ketentuan bagaimana yang akan menjadi aturan peralihan dari batalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini.
Atau yang kedua, kita juga bisa menggantungkan kepada DPR dan Presiden melalui undang-undang yang mencabut dan menggantikan muatan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Atau yang terakhir, mungkin ini yang paling populer yang menjadi harapan kita semua, Presiden mungkin dapat membuat Perpu yang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja ini supaya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah pengumuman siapa best partisipan dari sekian banyak pertanyaan tadi ya. Udah deg-degan belum nih siapa aja yang jadi best partisipan 5 orang? Langsung aja kita umumkan melalui slide ini. Ya. Sorry sebentar, ada masalah teknis. Oke. Kalian penutup, best partisipan dalam sharing session seri 1 mengenai penerapan Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa bikin rumet? Adalah selamat kepada tidak terganti titrupnya, error. Bentar, ulang. Maaf ya guys, kesalahan teknis. Langsung aja kita berikan selamat kepada Gazi Ahmad Tijani, Mas Joshua Satria Collins, dan Satria Imam, Febri Indra, serta Mas Thomas Sugara. Ini penilaian yang dibuat oleh narasumber kita. Jadi kepada 5 orang ini dimohon untuk menghubungi saya selaku panitia melalui WhatsApp untuk mendapatkan sertifikat best partisipannya. Mungkin itu aja acara dari sharing session pertama biolabi.co. Terima kasih juga kepada Mas Joshua Satria Collins sudah menyempatkan hadir, Mas Febri selaku yang pernah mengajukan judicial review di sini. Makasih juga Mas Joshua udah jadi media partner kita dari biolabi.co di Juris Wannabe. Kalian juga bisa follow Instagramnya Juris Wannabe untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan event hukum atau open submission dan sebagainya. Sekian dari kami, teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Kalau teman-teman ada yang mau diskusikan kayak gini bisa kontak kita kami. Materinya disebar di materi akan di-share di paling lambat 1 minggu setelah webinar setelah sharing session ini, karena mungkin akan ada perbaikan dan penambahan ya Fajar dari pematerinya. Karena tadi pertanyaannya kan cukup banyak dan sangat berbobot sekali gitu. Mungkin akan ditambahkan dalam PPT-nya. Makasih teman-teman, makasih udah menyempatkan hadir. Ini ngopi. Ya, kita close aja. Jar, habis ini on lagi. Masuk lagi nanti, Pi. Ya.